Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang hari ini sudah hadir, sambil menunggu
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Bertemu lagi dengan saya Ringga Pandanu dari Laguna Spring, Jogja, tempat kediaman sang miliarder kita, guru besar kita hari ini. Hari ini sungguh awal mulanya saja saya sudah merinding karena video yang tadi sama-sama kita saksikan baru sebagian kecil, baru mungkin hanya puluhan. Yang pasti akan lahir ratusan lagi para peraih reward dari Armina Daily. Untuk itu sebelum saya mulai, saya mengucapkan selamat untuk para peraih reward Armina Daily. Doa saya semoga seluruh mitra Armina Daily akan meraih reward di periode selanjutnya. Dan saya menyapa juga selamat datang dan selamat hadir di acara hari ini untuk seluruh yang tidak bisa disebutkan satu-satu karena hampir 275 peserta yang hari ini sudah tune in di Facebook Live di acara kita The Miracle of Rezeki Setahun Jadi Miliarder. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Kembali Bapak Ibu, hari ini kita dalam rangka seminar The Miracle of Rezeki live Facebook. Dan hari ini sudah masuk materi kelima dari 13 materi, luar biasa ya. Dan hari ini kita akan bicara tentang menarik rezeki tanpa batas. Dan sangat luar biasa saya infokan hari ini. Kemarin kita bahas tentang kecerdasan keuangan yang menyaksikan sudah lebih dari 6.000. Dah luar biasa. Aplaus luar biasa. Dan kalau ini terus terjadi, saya yakin Armina Daily akan menjadi viral di seluruh dunia. Amin. Baik, sebelum saya perkenalkan, saya ingin sampaikan dulu hari ini kita akan bicara tentang meraih rezeki tanpa batas. Dengan siapa saya hadir? Hari ini saya ditemani oleh seorang yang luar biasa, yang ketika Bapak Ibu hari ini juga akan menyaksikan lagi, mendengarkan lagi apa yang akan dia kupas hari ini. Beliau adalah penulis buku, ini salah satu bukunya ya. Setelah beliau sukses menulis buku ini sebagai panduan 1 tahun menjadi miliarder. Dan hari ini kalau tidak salah kita akan mengikhlaskan ya buku ini sebanyak 5 buku untuk teman-teman yang menghadirkan paling banyak para mitranya atau para calon mitranya di acara hari ini. Beliau juga sebelum sukses masih jadi orang yang dosen ya. Sudah menulis buku namanya Bank Lembaga Keuangan ya. Artinya apa? Ini kalau dibaca tebalnya segini memang sudah 1,5 semester sendiri dan dibahas untuk pada 1 semester ya. Kapasitas beliau sudah tidak diragukan lagi sebagai seorang praktisi dan ilmuwan ekonom karena S1 beliau dari Universitas Gadjah Mada Fakultas Ekonomi dan S2-nya juga dari universitas yang sama, Magister Manajemen. Siapakah beliau? Saya perkenalkan orang yang luar biasa, tapi sebelum itu sebentar, saya punya juga profil beliau. Saya pengen menampilkan karena ini menjadi sangat luar biasa hari ini. Kalau nggak saya tampilkan rasanya kurang pas ya. Sebentar, kita tampilkan dulu video profil dari orang yang luar biasa yang akan memberikan pengantar untuk kita malam ini. Beliau adalah Dr. Andes Haji Juli Irmayanto, sang super leader Armina Reka dan sekarang jadi sang super leader Armina Daily. Ya. Peraih reward terbesar dan tercepat PT Armina Reka Perdana. Ini salah satu pencapaian yang beliau raih 404,5 miliar. Ini saat menerima plakat 3,5 miliar. Ya, ini pada saat menerima plakat 3,6 miliar. Awal-awalnya 635 miliar Bapak Ibu, 635 juta, tapi terus meningkat. Lahir di Magelang 18 Juli 1964. Anak seorang tentara, Pak Sudirman. Ya. Ini kedua orang tua beliau. Ini keluarga beliau bukan dari orang yang ada, tapi orang yang biasa-biasa saja. Dari keluarga sederhana. Ini makam Pak Sudirman. Ini keluarga kecil beliau.
Mbak Ayu Gania, Mas Dafa Hakim yang sekarang berubah menjadi orang-orang yang luar biasa memfasilitasi kita semua. Latar belakang Pak Juli adalah S1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, S2 Magister Manajemen, namun hanya menjadi orang yang biasa. Karirnya sebagai dosen terakhir mengajar di Fakultas Ekonomi Trisakti. Ini aktivitas beliau selama mengajar di Fakultas Ekonomi. Ternyata sebesar itulah ternyata kehidupannya tidak selalu menyenangkan. Hidup dalam kesederhanaan, bahkan lebih cenderung kehidupan yang sangat sulit. Hanya sebagai seorang ketua RW termiskin di wilayahnya. Dedikasi beliau kepada rumah tangga adalah satu contoh untuk kita semua. Karena dengan itu semua akhirnya beliau memutuskan untuk berkenalan dengan seseorang yang akhirnya membawa pada perubahan hidupnya. Tanpa berpikir panjang, beliau mengambil keputusan untuk menjadi perwakilan Armina Reka Perdana, sebuah biro travel umroh, dengan mengambil paket 13 hasil penjualan dari mobil beliau. Berguru pada leader yang luar biasa, belajar bagaimana caranya mengembangkan aset, bagaimana membangun para mitranya. Akhirnya kesuksesan itu adalah miracle buat Pak Juli Irmayanto. Mengumrohkan para ustadz, para kiai, membantu orang-orang lemah untuk bisa umroh. Dan akhirnya juga bisa mengumrohkan keluarga besar tercintanya. Kesuksesan benar-benar menjadi miracle untuk Bapak Ibu, untuk Pak Juli Irmayanto. Hanya seorang dosen miskin, akhirnya dianugerahkan sebagai super leader terbesar karena meraih penghasilan yang luar biasa di Armina Reka Perdana. 635 juta di awal-awal perjuangan beliau, bersama istri tercintanya yang meraih 232 juta, akhirnya terus meningkat menjadi 3,2 miliar. Semakin tahun semakin meningkat sesuai dengan perubahan hidup yang ada pada Dr. Andes Juli Irmayanto, hingga akhirnya mendapatkan juga puncak peraih rewardnya 6,7 miliar. Kesuksesan yang luar biasa. 4,7 miliar, 4,5 miliar kemudian di tahun berikutnya. 6,7 miliar adalah prestasi tertinggi. Dan terus bertahan hingga pada akhirnya meraih lebih dari 33 miliar. Hasil ini semua didedikasikan untuk bersiar, mengajak sebanyak-banyaknya umat untuk merubah kehidupannya. Berkeliling dunia untuk mensiarkan Baitullah. Bermula dari seluruh, bahkan dari titik nol Indonesia. Ini adalah salah satu momen yang luar biasa ketika Pak Juli Irmayanto didampingi oleh para leader yang luar biasa. Ada Teh Oneng di sana. Saat menerima reward tertinggi di atas 4,5 miliar, beliau tidak hanya menghasilkan para peraih reward jutaan, tapi juga bisa menghasilkan para peraih reward di bawah asuhannya, di bawah binaannya, hingga menjadi miliaran rupiah, Bapak Ibu. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Dan hari ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau juga bagaimana rezeki yang beliau dapat hampir nyaris tanpa batas karena terus berlanjut, Bapak Ibu. Merinding rasanya hari ini saya membawakan Allahu Akbar, sebuah, biasanya kalau di seminar ada jeda ya, tapi di sini subhanallah, Pak Juli Irmayanto
sang guru miliarder kita. Dan hari ini kita akan membahas lebih banyak, lebih dalam bagaimana pencapaian prestasi beliau. Dan saya berharap juga, tentunya bukan harapan saya saja, tapi harapan kita semua, Bapak Ibu juga akan meraih prestasi yang sama dengan Pak Juli Irmayanto. Untuk itu hari ini saya sambut beliau dengan sangat sukacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan disapa dulu Pak Juli. Sambil saya mengatur nafas nih. Energinya luar biasa malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar. Para sahabat miliarder yang dirahmati Allah, para calon tamu Allah, para calon miliarder dan semuanya para miliarder di seluruh pelosok tanah air, saya doakan Bapak Ibu punya anak-anak soleh-solehah. Amin. Kemudian suami istri takwa sama Allah. Amin ya Allah. Yang masih punya utang piutang lunas amanahnya tahun ini. Amin. Yang belum dapat tahun ini dapat reward 310 juta. Amin. Allahumma Yang sudah amin, dapat terus saya doakan minimum 1.115 juta. Amin ya Kita Allah. bisa umrah mengumrohkan, bisa haji menghajikan, Amin. dan bisa menolong tanpa harap, punya rezeki tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Allahumma. Ya Allah. Aduh, Pak Juli ini belum mulai aja saya kayaknya sudah merinding ini ya. Allah. Energinya luar biasa malam ini karena 393 ya, Allahu Akbar. Karena apa? Hari ini tanggal 17 Pak Juli. Oh. Tanggal 17 ini adalah periode tanggal terakhir dari perhitungan reward teman-teman di Armina Daily. Dan tentunya hari ini akan lahir secara resminya akan banyak ratusan. Tadi muncul beberapa Bu Heria. Iya, hari ini ada Bu Heria ya, selamat Bu Heria. Jadi Bu Etia tadi pagi juga sudah konfirmasi full keajaiban. Di akhir-akhir saya rasa banyak belum masuk ke data kita Pak sampai Juli. 35 ya. Betul Pak Juli, luar biasa. Saya beri plus sekali lagi untuk Bapak Ibu semua para peraih reward semoga di periode selanjutnya akan semakin meningkat lagi. Baik, kita mau masuk kayaknya enggak, energinya masih merinding nih. Kita akan bicara tentang seri kelima dari materi kita Pak Juli. Dari sekian materi, pertama kita pernah membahas di tanggal 9, kita membahas bisnis untung di era krisis ya. Jadi di pertama Pak Juli, Bu Inggris sudah membagi kepada kita bisnis seperti apa sih yang bisa mendatangkan untung dengan kondisi sekarang. Kemudian di tanggal 11 Pak Juli kasih lagi materi yang luar biasa, bisnisnya sudah, bagaimana cara suksesnya, resepnya ya, 7 resep sukses. Ternyata tidak cukup hanya dengan resep, Pak Juli juga di tanggal 13-nya meminta kepada teman-teman yang sudah punya bisnis, sudah tahu resepnya, ternyata perlu plafon rezekinya dinaikkan. Agar semakin lebar pindah kuadran. Dan salah satunya setelah dinaikkan juga dibuat makin cerdas. Ini yang luar biasa ya. Materinya sangat luar biasa di kecerdasan keuangan, hampir 6.000 mitra yang menayangkan dan makin juga pasti membagikannya. Dan yang akhirnya di malam ini seri kelima kita akan bicara tentang meraih rezeki tanpa batas. Luar biasa. Aduh. Ini kalau meraih rezeki tanpa batas kan berarti nggak ada batas ya, rekeningnya tiap hari masuk gitu kayak Pak Juli. Tapi sebelum masuk Pak Juli, saya ingin menyampaikan juga fakta dulu nih Pak Juli. Ini saya baca dari sebuah buku ya. Ini ada dari penelitian di Yale University. Diteliti dari tahun 1954. Ketika itu ada lulusan, ya, di lulusan itu diminta untuk membuat sebuah tujuan, impian lah pada saat itu, ya. Tapi ternyata di tahun 54 itu hanya 3% dari mereka yang membuat impiannya tertulis. Jadi sekian, hanya 3%. Ya 97 nggak pakai impian. Nggak pakai impian tapi tidak tertulis. Nggak berani nulis. Nggak berani nulis. Jadi ini penelitiannya di tanggal 54. Nah, dipublikasi itu 20 tahun kemudian. Dicek kembali 20 tahun kemudian dan hasilnya luar biasa. Orang yang mempunyai tujuan tertulis tadi, yang 3% tadi Bapak Ibu, ternyata memiliki total kekayaan yang
jauh lebih besar dari orang yang mempunyai tujuan tetapi tidak tertulis. Udah merinding nih ya, mulai. Ini nanti akan kita kulik nih, kenapa bisa terjadi seperti ini? Apa masalahnya Pak Juli? Ini biar teman-teman nih berubah nih, yang hari ini bisa berubah. Ini baru fakta pertama gitu. Nah, kita lihat fakta kita sendiri nih Pak Juli ya. Kan tadi Pak Juli kita tampilkan profilnya Pak Juli dengan segitu banyak orang-orang yang sudah meraih reward dari Arminareka. Tapi ketika Arminareka berganti pola, berganti cara dengan cara memilih ke Arminareka Parmasya Pratama, ternyata tidak banyak juga Pak Juli yang kemudian menjalankan, artinya suksesnya itu tidak langsung berulang. Nah, ini juga sebuah fakta yang ada di sekitar kita, di antara kita semua. Sebaliknya justru yang hari ini tanggal 17 banyak dari mereka yang tadinya belum berprestasi di Arminareka muncul dan ujuk-ujuk meraih reward. Ini kan fakta yang harusnya akhirnya harus dibongkar nih sama Pak Juli ya Bapak Ibu ya. Oke, siapa yang pengen tahu yang ini luar biasa ya, pastikan Bapak Ibu hadir, jangan cuma setengah, sampai full ya. Ini dua fakta Pak Juli. Tapi ada yang luar biasa. Kenapa akhirnya saya meminta Pak Juli untuk mengambil materi ini malam ini? Karena ternyata Allah melalui Quran surat Al-Imran di ayat 37 mengatakan, sungguh Allah memberi rezeki, ya, sungguh Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaknya tanpa batas, Pak Juli. Subhanallah, ada fakta ketika orang ternyata 20 tahun kemudian ternyata tidak mencapai penghasilan lebih besar. Ada fakta yang orang tidak berulang kesuksesannya, tapi ternyata Allah mengkaruniai rezekinya tanpa batas sebenarnya. Pak Juli, sebelum saya lanjut ke materi sebelumnya, kira-kira Pak Juli, apa yang menjadi latar belakang dari fakta-fakta ini terjadi, Pak Juli? Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Jawabnya santai aja ya Pak Riza. Siapa? Ya. Karena yang lihat video ini kan ada lulusan S3, SD, SMP, SMA. Terus ada yang sudah profesor juga. Saya harus step by step. Karena kemarin kita ketika membahas kecerdasan finansial, banyak yang bilang, penjelasannya Pak Ilu gampang banget. Ya kita ya nggak gampang ya Pak Riza ya. Izinkan saya jelaskan sepersatu tentang rezeki dulu Pak Riza. Oke, baik Pak. Yang namanya rezeki itu kan saya analogkan ada dua, rezeki dalam bentuk uang dan bukan uang. Oke. Nah, ini merinding nih, uang, money dan bukan uang. Seperti kita Bapak Ibu sekarang senang, bahagia, kemudian tenang, damai. Pokoknya yang enak-enak itu rezeki Pak Ringga. Itu juga rezeki ya Pak Juli? Nah, ada COVID-19 hari ini kan senang, itu rezeki. Alhamdulillah. Tapi yang di sana mungkin musibah. Tergantung penilaiannya. Jadi Allah itu kan sebenarnya ngasih apa saja itu gini lah. Pak Ringga ketika kecil dulu yang memanage mengatur orang tua ya. Betul Pak. Kalau orang tuanya perfeksionis, mesti Pak Ringga hidupnya enak banget. Dijaga, dikontrol. Nah kita sebenarnya kan sama Allah juga gitu. Cuma ada yang merinding nih. Ada yang menggunakan ilmunya, pesan-pesannya Allah dan Rasulullah atau enggak. Kalau dia menggunakan ilmunya Allah, para nabi, para rasul ya mesti enak banget hidupnya. Tapi kalau enggak ya sekarang lah gitu. Tapi kalau ada apa-apa ditarik lagi. Allah kan maha ngasih, betul ya? Siap, betul. Nah, rezeki itu insya Allah nanti per hari ini saya doakan Bapak Ibu punya rezeki tanpa batas. Amin, Allahumma amin. Sekarang masuk pintu rezeki itu banyak banget. Memang kita udah sepakat jalannya pintu rezeki adalah 9 itu lewat perdagangan. Tapi izinkan saya membelah 4 dulu. Biar Bapak Ibu paham, ketika Bapak Ibu hari ini belum rezeki banyak, itu pintunya itu mungkin baru 1 pintu. Nah, pintu pertama yang paling Bapak Ibu lakukan, biasanya pintu pertama adalah rezeki yang dijamin. Rezeki yang dijamin. Dijamin tuh, Bapak Ibu nggak usah bekerja, nggak usah berdoa, menang mai, dapat rezeki kok. Iya. Cicak juga dapat rezeki ya. Terus itu siapa yang pemilik kan nggak ada, dia malah nyari loh, malah terkenal di dunia virus sekarang, betul kan? Betul. Loh, dia nggak kerja, nggak sekuliah loh, betul kan? Malah viral ya? Iya malah viral. Akhirnya kita nggak ketemu malam ini, betul ya? Betul. Cicak di dinding itu udah pasti ada nyamuk yang datang, maksudnya kan melompat ya, betul. Gajah di hutan itu mana ada yang ngasih makan, di air, jadi rezeki yang jamin. Nah teman-teman rata-rata
fokusnya sini, wes menang wae seperti saya dulu Pak. Oh jadi fokusnya di pertama ini Rata-rata ya, Pak? itu Pak. Alon-alon atau ngelakon, rezeki yang ngatur Allah sudah itu. Nah, ada rezeki yang karena diikhtiarkan, diusahakan. Dalam bahasa kedua. Arabnya manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah pasti berhasil. Asal pakai sungguh-sungguh. Saya kan ngomongnya hari ini sungguh-sungguh. Siap. Bapak saya tampilnya sungguh-sungguh. Kemudian pakai kecerdasan. Ya. Itu rezekinya akan beda sama yang cuma ini. Jadi agak ada penaikan ya Pak Juli? Naik. Okay. Nah teman-teman yang di luar sana, di negara maju, sebetulnya sebelum ada COVID ini kan dia bangga dengan ini Pak. Wes pokoknya sampai nggak percaya Tuhan, nggak masalah. Bagi Tuhan nggak perlu dipercaya, tempat bicara rezeki banyak kok. Isinya pol-polan. Karena memang yang ini adalah dari ikhtiar ya? Dari ikhtiar. Manjada wajada. Oke. Oke, ada lagi rezeki yang karena dijamin oleh Allah, dijanjikan. Misalnya kalau orang Muslim menjadi tamunya Allah, doanya dikabulkan, dosanya diampuni. Itu kalau bagi yang yakin percaya kan, ya Allah, saya ke Baitullah, saya berdoa, kemudian dikabulkan doanya, dosanya dihapus. Dan Allah pasti mengganti semua biaya umroh dan haji. Makanya orang pulang umroh itu pasti kaya sebetulnya. Kayak itu di bagian dari rezeki yang dijanjikan. Ada lagi puasa, puasa Senin Kamis, puasa Ramadan besok, tanggal hari Jumat itu kan dijanjikan. Oke. Kalau haji, udah hadiahnya surga, janji. Barang siapa bersedekah berlipat ganda, ada 10 kali, 700 kali dan seterusnya. Ini janji Allah. Janji Allah. Nah, satu lagi ini malam ini. Ini akan kita bahas Pak Juli. Ya ini kita penting ini. Oke. Teman-teman kadang-kadang sudah ini udah pasti ya. Ya siap. Yang ini udah pol-polan. Ini udah pol-polan. Tapi yang ini nggak ngelakuin miracle. Nah, saya termasuk orang yang apa ya, dipilih Allah banyak keajaibannya. Karena teman-teman saya ketika saya nggak hijrah, itu rezekinya masih 5 koma Pak Ringga. 5 koma. Tapi gitu fokus siar Baitullah, jadi apa pensiar Baitullah, tanpa mikir sampaikan saja kata Allah, aku yang akan mengclosing. Ya. Rezekinya just 33 miliar. Satu lagi menjadi pedagang yang jujur amanah, akan bersama para nabi, rezekinya dahsyat banget. Allahu Akbar. Tuh. Jadi dari 1, 2, 3, 4 ini fokus kita malam ini ada di rezeki yang miracle. Karena jumlahnya pasti jauh lebih besar Pak Juli ya. Oke, luar biasa teman-teman. Nih akhir ini ada 444. 444. Allahu Akbar ya. Pastinya Bapak Ibu saya doakan langsung mendapat rezeki yang miracle ya. Oke, Pak Juli, kalau kita bicara tadi tentang ada Pak Juli bilang bahwa ada rezeki itu bukan hanya uang gitu ya, ada rezeki dan ada duit. Nah ini bisa dia kategorikan seperti ini tuh seperti apa Pak Juli? Ada rezeki, ada duit. Nah ini kan ada rezeki, ada duit. Ini. Maaf yang ada kuadran kan, ini memang keren materi ini. Kita kan punya goal adalah sukses, indikator sehat kaya berkah. Sehat hatinya, sehat pikirannya, sehat badan, sehat kantongnya kan. Oh siap Pak Juli. Kalau kaya kan kaya hati, kaya ilmu, kaya harta, kaya amal. Dan berkah udah pasti dunia akhirat. Berkah itu udahlah. Harta berlimpah harus berkah. Oke. Ini duit. Duit itu Bapak Ibu kan uang. Betul. Rezeki yang berikutnya selain duit. Rezeki. Gitu. Yang ini yang di bawah ini dulu ya. Biasanya kita lihat ini dulu. Ini kan positif. Ini positif. Semakin Bapak berikhtiar, berdoa, kemudian gunakan kekuatan bersedekah, rezekinya naik, uangnya naik, rezekinya naik. Nah ini sukses kayak berkah, duitnya banyak, rezekinya lapang. Wih, luar biasa. Iya. Tapi juga ada yang duitnya banyak, tapi rezekinya tidak bahagia bisa tidak tenang. Duitnya sih punya ya Pak Juli. Karena salah menggunakannya. Cara meraihnya tidak cerdas, cara meraihnya nggak benar. Nih banyak, tapi dia tidak bahagia, tidak tenang di sini. Waduh. Itu tapi kategori masih sukses Pak? Ya menurut ukuran dia. Dunianya sukses tapi akhirat enggak itu. Tapi di dunia kayaknya nggak stres kok. Karena uangnya banyak nggak berkah. Seperti gini. Saya kan di sini ada mobil Mercy, yang dipakai cuma satu tuh, malah diselimutin. Rumah di Jakarta enggak. Kalau kita tidak mensyukuri ya stres. Oke. Kemudian rezekinya naik, duitnya nggak ada. Nah ini duitnya dikit, tapi dia merasa bahagia.
tenang. Nah, ini seperti saya dulu. Oh gitu ya Pak? Bapak pernah di sini ya? Oh pernah. Malah jijik. Aduh, ini kayaknya nyindir juga malam ini ya. Kira-kira ada yang gimana tuh? Banyak teman-teman tuh setelah lihat Pak Yuli saya tobat, maaf Pak Yuli. Lah rata-rata di sini merasa tenang damai, merasa yakin masuk surga, pada duitnya rano. Terus ya Allah. Pak tersinggung ya? Banyak Pak. Ini udah minus semua. Ini duitnya nggak ada. Rezekinya minus. Nah ini orang-orang di dunia aja susah, di akhirat Allah, ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Mudah-mudahan nggak masuk kategori kuadran yang ini nih. Ini orang maaf kalau kita sebut orang fakir kan di sini, tapi bisa jadi bahagia karena banyak zikir doa banyak. Saya dulu termasuk yang seneng ngene wae. Saya pernah melepas badan saya, ijazah saya seperti ini Pak. Pengen waktu itu. Saya pikir teman-teman pengen jalur positif. Pasti pengen sukses kayak berkah ya. Allah Akbar. Ya Allah. Caranya gimana yang penting. Nah, itu Pak Juli yang saya pengen tanyakan. Dari 4 kuadran ini kita tidak akan bahas kuadran B, S dan R ya. Kita langsung bahas kuadran yang naik. Nah, kalau bicara caranya berarti bicara tentang langkah nih Pak Juli. Kira-kira langkahnya apa yang bisa kan untuk menarik rezeki tanpa batas? Pada sesi kedua kan kita ada 7 resep sukses anti gagal. Pertama masih ingat nggak? Ayo, tolong jawab di sini. Aduh, saya juga punya kepekan nih. Pertama harus punya keyakinan. Yakin tuh ada 2. Yakin berhasil dan yakin kalau nggak berhasil harus belajar. Cuma 2 hidup ini. Belajar dan sukses. Belajar dan tidak ada pilihan lain ya. Pak Ringa gini deh. Dulu sebelum Bapak ke Jogja, merasa kok gagal terus. Ya. Tapi sekarang belajar dan sukses dong. Ya. Selamat Alhamdulillah. Selamat, terima kasih. Saya juga berhenti. Kalau belum berhasil harus belajar dengan pengalaman masa lalu, terus nanti akan sukses. Dan setelah langkah kedua, setelah yakin, tanamkan Bapak Ibu berbisnis apapun sukses, terutama Arman Daily ya, harus punya goal yang jelas. Kalau kita pakai SP spesifik, positif, tertulis dan menarik. Yang kemarin ya. Kalau Pak Ria kan sekarang pakai smart. Iya. Selamat yang sekarang menggunakan grup bisnis smart, Pak Wahyudin, Pak Harun. Iya nih, ada yang pakai. Saya izin pakai nih ya. Ya, jadi terkenal ini. Smart itu kan cerdas ya. Cemerlang. Smart itu pertama adalah spesifik. Harus spesifik itu harus semakin Anda punya tujuan semakin clear, semakin jelas, ya semakin gampang dicapainya. Saya gini Pak Ringga, goal itu gini. Pak Ringga kalau sepak bola berapa pemainnya Pak Ringga? 11. Anda berapa pemain? 11. Bayangkan tujuannya sepak bola apa? Memasukkan bola ke dalam gawang lawan. Manchester United sama-sama biasanya lawannya Liverpool. Lah, tanding kan pengen memasukkan bola masing-masing. Betul. Pertanyaannya kalau salah satu gawangnya tak ambil, permain sepak bola gimana? Terjadi nggak? Ya enggak, karena pasti kalah Liverpoolnya. Nggak usah. Ya kan atau dua-duanya tak ambil. Berarti gimana lah mainnya di lapangan? Ya nggak akan terjadi, nggak ada tujuan. Ya nggak jelas. Padahal itu pemain top semua tuh. Iya. Bayar paling marah semua loh. Jadi nggak jelas ya Pak. Nggak ada goal. Sip ya, betul, ya. Setuju. Ini apa sih? Ya sebentar dulu. Ini saya memahami dulu nih. Jadi kalau yang namanya pertandingan sepak bola itu kan ada tujuan. Tujuannya memasukkan gawang. Lah kalau gawangnya diambil sama Pak Juli 1 dan nggak jelas, berarti yang punya tujuan. Padahal orang ahli semua, nendang-nendang rada capek deh. Betul kan? Itu baru tujuan. Dan banyak kan orang nggak punya goal yang jelas. Itu maksudnya ya. Jadi itu ya. So sekarang hari ini Anda punya goal apa gitu loh. Jangan-jangan Anda tuh termasuk orang yang kehilangan gawangnya gitu. Gawangnya nggak ada, mau dimasukkan kemana? Aduh ya Pak Juli, waduh. Harga kayaknya dulu juga gitu. betul. Setelah di Jogja menep langsung goal jelas. Iya Pak Juli. Bentar dulu, banyak tersinggung nih. Sekarang teman-teman pengen reward 310 juta. Iya. Lah boro-boro masang di rumah, di Facebook aja nggak berani. Masang itu plakat. Saya dapat 650 juta. Sekarang naik nih. Hari ini Bungkis tembus 45 juta. Allahu Akbar. Luar biasa. Jadi total berapa nih, Pak? 600 juta. 600 juta. Aduh, ya. The last minute naik. Ini nyatatnya gimana ya kalau setiap kali terjadi per hari itu tambah lagi. Sementara yang ngejar 5 juta angel banget. Oh iya, Pak. Karena kan apa tadi, Pak?
Mungkin gawangnya tadi diambil nggak kelihatan, Wah, Pak. Bu Inggris kalau begini banyak di kamar dikit. Saya sampai wah iki kejar apa? Oh, kejar reward. Aduh, ya Allah. Oke? Ya kalau Jelas Pak Rika ya. Jelas, Pak. Jadi Itu Bapak Ibu baru main bola dan ya. saya melihat di Facebook, di WA, saya kasih reward itu cuma ditonton doang. Maksudnya buat ditulis lagi, diaminkan. Oke, ditulis ya Pak Juli ya. Soko suruh pakai kaos, reward 600 juta. Kalau Pak Harun tulis ini tinggal punya Anda terima grup leader besar ditulis. Oh, jadi besok-besok saya Bagusnya punya impian terdekat apa? langsung dibuat ya plakatnya. Ya. Dulu Bu Rani ngajarin saya tuh bikin dream book ya. Saya begitu dream book disuruh cari gambar mobil, ya nggak yakin nih mobil bakal bisa saya apa enggak gitu ya. Sebagai contoh nih, ini maaf lagi. Siap. Kita punya mitra dulu yang saking suka ATM saya, Teh Honeng kan. Ya, Teh Honeng kan riwayatnya ke luar negeri. Betul. Tapi gara-gara di WA-nya nggak pernah masang riwayat saya, yang lain nggak termotivasi. Lah ngapain luar negeri? Saya udah pernah. Oh. Pengaruh. Gitu. Karena apa yang dilihat terus menerus, law of attraction, Law itu of akan attraction. terjadi. Okay. Lah Law kalau of di attraction. WA, di Facebook nggak pernah ada reward, gimana? Gawangnya nggak ada. Mulai Aduh, sebelum Pak Juli melanjutkan nih, ya. Nih, miserable harus bisa diukur. Oke, Pak. Ini saya punya tulisan dulu, Dan Pak. harus bisa capai nggak? Lah sudah ada 600 juta, pasang terus saja. Oke. Tuh, realistis nggak? Realistis. Terus kapan dimulai? Lah kapan? Mulai per hari ini. Jangan saya nggak posting, nunggu ribet dibuka. Lah itu nggak ngerti ilmu. Ilmu jualan tuh sekarang. Saya coba nih Pak Juli tadi nggak gambarin spesifik. Kira-kira bentuknya kayak gini nggak? Kan biasanya kalau orang ditanya gitu, pengen reward nggak? Saya ingin meraih reward, tapi nggak jelas gitu. Kira-kira seperti ini Kak Juli? Ini kita udah bikin. Saya baca ya. Saya ingin meraih reward Armenia Daily di tahun ini dan memiliki penghasilan minimum 100 juta per bulan. Itu sudah jelas tuh Pak ya? Jelas. Paling lama 1 tahun. Oke. Setahun bisa nggak? Harus yakin bisa. Nanti malam sholat tahajud, sholat duha, udah libatkan Allah. Kemudian karena saya ingin bisa membantu banyak orang. Ada tujuan yang diharapkan. Ya, Goal gawangnya tadi ya Pak ya? Karena impiannya besar, karena Allah kan kasihan kalau saya pengen nolong istri saya, kasih dikit. Oh gitu. Saya nolong istri orang lain loh, kasih banyak. Oke. Hari ini kita nolong banyak orang nggak? Insya Allah banyak. Makanya rezekinya banyak. Amin. Makanya teman-teman yang Facebook ini udah di-share belum? Share berarti kan Anda kepentingan sendiri. Share aja ke grupnya dulu. Klik dulu, share akhirnya begini. Saya kan membangun aset dan jaringan. Aset itu adalah bangunan, jaringan, networkingnya. Dalam waktu kurang 6 bulan. Dan ini saya hitung, teman-teman gara-gara ada Facebook ini, saya yakin tidak setahun, tapi 6 bulan bisa jadi miliarder. 6 bulan Pak Juli? 6 bulan. Nanti kalau udah maju 3 bulan miliarder. Oke. Bisa. Membantu miliarder di jalur 3. Sekarang ada 2-3 jalur ya. Yang fokus 3 jalur monggo, yang 2 jalur monggo. Dan saya untuk membangun aset meraih penghasilan minim 100 juta per bulan. Kenapa 100 juta per bulan Pak Ringga? Ya saya udah ngalamin dulu kan, dulu satu rata-rata sebulan 500 juta. Saya pengen keliling Indonesia, 100 juta, yang lain untuk aset, Bu Inggi juga 100 juta untuk membangun Armenia Rika Perdana. Akibatnya sekarang ini tumbuh terus. Oke. Ini Pak Ringga. Ini dari spesifik ya. Harus tertulis. Jadi yang seperti ini tuh harusnya ditulis Pak Juli. Harus tulis. Kalau bisa di kamar. Kalau dulu saya di kamar tidur, udah ada angkanya. Ada angka. Iya. Saya di kamar aja saya udah pesen Bu Inggi, ada webot, tulis Pak Harun Ar-Rasyid, Bu Oneng, Pak Wahyudin, Pak Ringga, tak tulis nama-namanya. Pas bangun tak doain. Jadi inget nih, pertama kali ke rumah Pak Juli itu di rumah jutawan. Itu kan ada papan tulis pertama begitu masuk ruang tamu itu langsung ada papan tulis. Itu ada nama-namanya tuh. Nah, saya waktu itu ngelihat ya. Jadi pengen banget pada saat itu ada nama saya di situ ya. Iya. Kalau nggak ada tak suruh nulis sendiri biasanya gitu. Nah, ini contoh contoh-contohnya ya Pak Juli ya. Contoh kalau miserable kan bisa diukur kan. Nanti tugasnya para leader, cara ngitung reward kan ada ya. Karena yang lihat video ini kan tidak hanya Armenia Daily Pak Ringga. Yang penting semua teman-teman networking, yang penting ada jelas. Pengen mobil apa ukurannya, cara mencapainya gimana, diukur. Oke, nanti kita bagikan nih buat teman-teman yang ingin membuat. Terus timing Pak Ringga tadi. Timing ya. Terus lagi. Ini kan measurable jelas ya. Smart, kemudian A-nya. Achievable kan berarti bisa dicapai kan. Iya. Artinya secara logika. Kalau nggak logika masuk ya tanya yang punya logika. Kadang-kadang orang nggak logis.
saya kemarin ditelur sama Bu Heri, Pak, saya dulu nggak percaya. Lah Bapak ngomongnya ketinggian. Lah, mestinya kan logikanya masukkan dengan saya. Sekarang logis. Oh bisa hari ini dapat. Gitu. Alhamdulillah. Logikanya menurut dia nggak masuk. Jadi di dalam tujuan kita harus ada logika ada ya. logik ini. Saya ingin bisa meraih reward dari tadi karena saya berjuang untuk membangun aset dan saya mulai menemukan dan mengajak 3 mitra. Logis. Temukan, kan gampang. Temukan 3 mitra. Setelah itu bantu mereka menemukan lagi. Kita nggak nyari lagi kok. Tugasnya nyari kan polisi. Oh siapa? Betul kan? Iya iya. Kemudian ini yang R ya Pak, realistik. Realistik itu nyata ya, bukan gaib kan. Bukan gaib. Saya ingin menjadi peraih reward tahun ini berapa? Pastikan 310 juta berarti nanti omsetnya kan dihitung. Omsetnya. Saya nggak hafal angkanya ya. Yeah. Nah kemudian saya akan membangun aset saya dengan melakukan pola 3M. Memakai, menceritakan, mengajak untuk umrah haji, mengajak untuk mengkonsumsi, mengajak untuk jadi miliarder, mengajak keluar negeri. Realistis ya Pak, itu realistis. Karena ketemu orang kan beda-beda. Pak Ringga, mungkin tahun ini saya lihat, saya doakan Bapak punya rezeki bisa beli rumah. Amin, Allahumma amin. Jadi semua harus calon mitra itu dilihat kebutuhannya. Kalau Mas Rahmat ini mungkin saya apa ini ya, rumah kayak belum punya, mungkin termasuk harus beli rumah. Jadi itu harus di kayak Burani rumah di Yogyakarta. Amin. Wah, Burani udah ditunggu rumah ya. di Yogyakarta. Pak Harun, Burani, Pak Wahyudin ya. Kalau nggak punya impian itu nanti rezekinya di Tangerang, Pak Wahyudin punya kolam renang, Pak Harun di sini udah merasa zona nyaman. Iya. Udah zona nyaman nggak naik, Pak. Oke, ada 487 orang yang menyaksikan. Nah, Bismillah, mudah-mudahan ini. Nah, ini yang terakhir Pak, Temli. Wah, ini penting. Gini, dulu pernah kuliah kan Pak Ringga? Pernah Pak. Pernah kuliah itu kan satu semester 13 pertemuan. Betul. Ada time schedule-nya. Sekarang ini memang dunia ini gara-gara COVID kan nggak ada time schedule. Iya. Lulus saja nggak jelas sekarang. Ya kan? Nah, sekarang ini sebetulnya teman-teman yang fokus di Armenia Daily bersyukur kita sekarang work for home ya, from home ya, dari rumah ini Bapak Ibu malah 24 jam bisa menggunakan handphone menyampaikan apa saja lewat WA, lewat Instagram, lewat Facebook, apa saja. Kan nggak perlu ketemu orang. Siap. Terutama malam ini saya minta Pak Ringga, tapi kan jarak dijaga. Ya, tetap jaga jarak ya di rumah. Ini harus punya target. Iya. Nanti kalau per hari kan ditutup rewardnya. Kalau manajemen mengumumkan tanggal 18, 24 toh. Oh iya 24. Misalnya 24 langsung running. Tanggal 18 besok masuk ya langsung running. Jangan nunggu, pokoknya terus saja. Mulai besok langsung transaksi. Oke. Terus pakai schedule mana? Ini baru langkah pertama. Jadi Pak Juli mengajarkan kepada kita untuk menjelaskan, membuat jelas. Jadi PR buat Bapak Ibu ya, bukunya sudah disiapkan. Yang langsung sampaikan nih impian tertulisnya langsung dikirimkan ke grup WA Pak Juli Irmayanto. Jangan lupa ya. Nah Pak Juli, menyangkut tadi kan kita sudah punya tujuan yang jelas Pak Juli ya, punya jelas. Kemudian harus harus punya keyakinan, yakin terhadap tujuan tadi ya Pak Juli. Oke. Kalau yang ketiga empat ini sebenarnya ke teknisnya gini. Pak Ringga ada materi tentang rezeki itu, Bapak lihat. Jadi gini. Yang saya dapat dari ilmu Pak Nasrullah, terima kasih Pak Nasrullah. Tadi saya udah minta izin. Sebelum saya kenal beliau, itu saya kan dikasih anugerah reward banyak banget. Betul. Tapi kenapa teman-teman rewardnya tidak ada yang bisa mendekati saya, masih jauh. Kami kan dapat 33 miliar, teman-teman paling dapat 8 sampai 10 miliar. Berarti masih 23 miliar. Kenapa enggak? Padahal makanannya sama, doanya sama, ke Baitullah bareng-bareng, pakainya sama, kok enggak? Di ilmu magnet rezeki itu ada 3 Pak Ringga materi yang nanti kalau di Zoom kita kasih ilmunya, kalau di Facebook kita nggak enak ya, karena ini kan ilmunya Pak Nusron, ilmu mahal. Ada 3 namanya posting Pak Ringga. Posting. Positive thinking, kekuatan pikiran itu menentukan nasib Anda. Kalau pikirannya tidak kuat di dalam melihat masa depan, tidak berpikir positif, tidak berpikir baik, tidak berpikir jauh ke depan, ya nasibnya ya tidak jauh ke depan, nasibnya biasa aja. Kemudian kekuatan pikiran itu dipengaruhi namanya kekuatan perasaan. Perasaan kita harus bahagia, namanya berpikir positif, berperasaan positif Pak Ringga. Siap.
Perasaan positif harus dipengaruhi oleh namanya positive motivation. Itu kalau dijelaskan Mas Rezeki itu saya paling senang namanya spiritual matter. Oh ya, itu Pak Ringga ya. Okay. 3-4 ini sebenarnya udah kesimpulan Pak Ringga. Terus melalui pasrah berarti kan dia serahkan pada Allah. Dan doa itu caranya tercepat karena senjatanya orang beriman adalah ini doa. Ya? Ini. Ini langsung tol ya, gak apa-apa deh ya. Positive thinking, positive feelings, positive motivation. Di spiritual matter ini, teman-teman, kita lihat langsung kalau ini kan positif, biasanya negatif. Kondisi sekarang ini mayoritas mesti ada yang rasa takut, bener nggak? Iya Pak. Galau. 3G, gundah, gulana, galau. Bener Pak ya? Iya. Rasa takut. Nanti uripku piye? Nanti anak-anak gimana? Kalau di lockdown gimana? Itu udah pasti -4. Pasti. Kalau teman-teman dirasakan oleh semua ya? Iya, seluruh dunia. Termasuk teman-teman di Arminar Perdana, fokus CRB masih galau. Lagi terus piye iki CRB ora jelas. Tapi bersyukur Arminar Perdana punya anak perusahaan namanya Armina Daily. PT Armanisya pertama. Nah, langsung ini. Lah kalau dia tidak cepat-cepat mencari guru di sini, lompat ke ini, nomor 1 eksplorasi. Jangan lupa Pak, di satu itu kan mencari guru. Belajar. Ya dia tetap malah tambah resah Pak Rika. Ke bawah, makin ke bawah, makin dalam. Sekarang nggak yang belajar tenang ini. Semakin nggak nyari guru tambah apatis. Duh piye iki? Nyerah. Seperti hari ini saya lihat di grup keluarga kami banyak orang-orang dipukulin karena dia kemarin masuk di penjara, dilepaskan sama menteri kan, terus sekarang nggak punya uang, terus melakukan aktivitas seperti dulu, digebukin lebih parah, kasihan. Yang ngebukin juga sebenarnya punya apa ya? Sebenarnya kasihan juga, uang udah nggak punya digebukin tuh, terus nanti rasa bersalah Pak. Jadi ini dipercaya nggak merasa hidup lagi nih di sini. Ini Pak Ringga. Iya. Nah ini cara tercepat menurut saya, pengalaman saya. Yang namanya Bapak yang suka marah ya, yang berada di negatif tadi ya Pak. Masih serakah dengan dunia, teman-teman yang tadi yang dunia ada COVID kan galau nih, nggak bisa apa-apa, ini minus, langsung lompat ke satu belajar. Kalau udah belajar nanti membangun kerjasama. Bapak hari ini di video ini kan pada belajar nih. Ini ada ilmu rezeki. Ini dalam rangka ini ya Pak? Iya, dalam rangka belajar. Nanti udah belajar kita kan select, take and give. Ilmu itu kan cahaya, bisa membedakan benar salah, baik buruk. Terus ada rezeki, ada peluang rezeki. Kalau dulu pakai SWOT analisis. Ya. Jadi dari tujuan-tujuan tadi kita benahi dulu nih. Operasi, kerjasama, terus kekuatan dari dalam muncul. Karena sukses dari kekuatan dari dalam Pak, bukan dari luar. Benar? Siap. Luar apapun. Kalau Kang Hari kan ada teori apa tuh? High response. Kejadiannya sama, tergantung respon Anda. Betul. Hasilnya respon kan dari kita. Betul. Seperti ada COVID itu, kalau saya memang sedih, banyak orang susah, tapi saya harus survival. Bagaimana menyelamatkan saya dan keluarga dan semuanya yang pengen rezeki basat bisa, tanpa melakukan provokasi harus kesini, enggak, itu otomatis mas rezeki. Kemudian kekuatan dalam nanti kita harus punya, jadi akhirnya menguasai alam, menguasai apa saja, dan rezekinya subhanallah ini. Gitu Pak Rizya. Di level 6 nanti. Kalau mas rezeki di level 6. Di level 6 ya. Jadi kita sudah punya tujuan. Nanti pas ke sini kita minta tolong Bu Ingkris menjelaskan. Nanti kita panggil Bu Ingkris ya untuk lebih dalam lagi ya. Pak Juli, tadi ini kan sebenarnya baru punya langkah kedua ya Pak Juli ya, baru sampai keyakinan, kebenaran. Ini 3-4 ini yang tadi dia dengan ini. Ini masalah rezeki ya. Ya. Saya lebih setuju mau rezeki kita batas harus pak ilmu rezeki. Karena kalau gini, kalau teman-teman fokus pada kecerdasan saja, itu keajaibannya tidak cepat Pak Ringga. Buktinya sekarang yang cerdas pada hang. Kalau kerja keras saja, manjawada juga bahaya. Betul. Karena tidak melibatkan unsur spiritual, tidak melibatkan unsur Allahnya ada. Hanya ilmu mandiri rezeki menurut saya. Allahu Akbar. Ya. Di Indonesia buku Pak Nasrullah itu luar biasa. Ya, jadi tujuannya sudah jelas, kemudian ditambah dengan magnet rezeki agar dapat rezeki tanpa batas. Luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang perlu jadi PR buat kita semua.
Ya mudah-mudahan nggak banyak yang tersinggung ya. Pasti. Banyak ya Pak? Ya ikut training mana rezeki. Oh gitu. Jadi wajib ikut training Magnet Rezeki karena sekarang dalam kondisi COVID-19 maka lewat audio ya Pak, bisa Ya, lewat ada audio. sekarang. Oh, udah ya. Pak Juli, ini kita sudah punya nih Pak Juli. Oke. Sudah punya tujuan, sudah pengembangan Keyakinan. keyakinan, kembangkan rasa syukur tadi ya, tip motivation sudah. Kemudian sudah melakukan jadi pribadi plus 6, kembangkan merasa doanya kita sudah nih. Nah, apa yang paling harus disiapkan? Karena Pak Juli kemarin di materi kalau nggak salah plafon rezeki dan kecerdasan finansial itu kan bicara tentang wadah Pak. Oh, oke. Sip. Kira-kira Siap, apa sih sebenarnya yang Ya. kalau dari setelah tujuan udah jelas nih Pak, Ya. udah smart, udah bagus, udah Ada. tertulis ya. Kira-kira apa yang harus disiapkan Pak? Gini, ada gelas gak? Bisa minta tolong gelas? Tak apa. Jelas ya? Oke, sebentar. Kita minta tim kru. Wadah, wadahnya gini. Badan kita ini kan ada darah, ada macam-macam. Itu kan wadahnya Pak Ya, Ringga. betul. Nah ini hati yang dalam ini kan ada segumpal daging, itu namanya hati Pak Ringga ya. Siap. Itu kalau diisi sesuatu kan hatinya bisa macam-macam karakter. Iya. Otak kita ini ada otak kecil, otak besar, otak-otak. Nah, hari ini teman-teman itu kan sudah punya isian informasi apa saja dari 0 tahun Siap. sampai hari ini. Dari 0 tahun. Pak Ringga juga sama. Makanya Pak Ringga ntar dulu. Jangan ngomong itu dulu. Saya isi ilmu saya. Oke. Ingat kan? Ya, siap. Namanya kan kosongkan. Nggak mungkin sih kosongin ya apa ya disisihin dulu lah. Ya setengahnya pasti Kalau ada atau dimikirin. Ya. Ibaratnya otak sini harus Bapak Ibu yang sudah ada di pending dulu. Oke. Kalau dikosongin kan nggak bisa ya Pak Ringga. Iya, betul. Karena masa lalu kan nggak hilang. Oke. Tapi diisi ilmu baru. Iya. Oke? Oke. Ilmu positive thinking. Lah hati, ilmu positive feeling. Hati positif pilih. Iya, diisi oleh nanti Oke. di Mas Rezeki di situ. Kemudian spiritual, ilmu spiritual. Nah, Oke. saya menyimpulkannya, saya suka dengan HPS. Apa ya? Yang namanya pikiran, Pak Ringga hari ini pikirannya lurus, pikiran juga ke depan, itu pasti karena merasa bahagia. Betul, Pak. Kalau nggak gitu Nggak sumpah. mungkin. Hari ini masih bertahan, itu merasa bahagia. Amin. Udah hampir. Kenapa pengen kaya? Karena dengan kaya Anda merasa bahagia, merasa tenang. Nah, pikiran itu hatinya kita ini gimana kalau hatinya kita ini belum bahagia? Harus dengan dibersihkan Pak Ringga. Oke. Harus dengan apa? Kalau saya kan paling senang Subhanallah, Walhamdulillah. wala ilaha illallah, wallahu akbar, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Biar kita bisa ke Baitullah, bisa ke makam Rasulullah, biasakan bersolawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli ala Muhammad. Berzikir tadi Bapak Ibu tinggal cara Ustaz tanya guru, ada hadisnya semuanya. Cara mengamalkannya kan tidak harus bersuara. Kita mau tidur, Sesir, ya, kita Pak. baca pakai hati, di mana saja, di mobil, di mana saja. Nah, ini kuncinya sebenarnya rahasianya. Itu di dalam rangka menyiapkan Hati wadah. bersih. Hatinya kalau udah bersih, bersihin, itu mulai yang yang kotoran di hati kan langsung dan diluas Pak Ringga, diluaskan, dan diluas otomatis kan. Luas. Allahu Akbar. Nah, luaskan. Jadi kalau luaskan hati itu kan ada yang paling senang innallaha ma'asabirin. Allah hanya sayang sama orang yang sabar. Allah. Nah,
Tapi jangan sabar nggak bayar utang. Ya. Beda kasus itu Jadi ya. dikasih ujian, kasih musibah, ya wis sabar wae. Nah, gitu Pak. Siap. Kalau pengen kekasihnya Allah. Oke. Jadi Dan hatinya disiapkan. Hari ini yang masih bersabar melihat video ini, itulah calon kekasih Allah. Amin ya, insya Allah Dan Pak. Ada. hatinya nanti punya karakter, kalau Rasul kan fas, fatona, amanah, sidik, tablik, fas. Pas. Berinding ini. Amin. Jadi hati sudah disiapkan, pikiran kemudian Pak. Nah, kalau hatinya Bapak Ibu, kita semuanya selalu dibersihkan, diluaskan, dimuliakan sama Allah, pikirannya otomatis berubah. Oke. Pikir otomatis. Pak. Otomatis ya. Ya, ini satu kesatuan. Satu kesatuan. Dan Pasti. pada akhirnya kesikap juga pengaruh. Pikirannya jadi terbuka. Terbuka. Pikirannya dari ngomong yang baik-baik. Kalau di Ustaz disiplin kata. Disiplin kata, siap. Nah, Ya, saya ya, kan ya. dulu ngomong belum kaya apa? Miskinan, nggak enak sekarang. oke. Kebiasaan masa lalu. Oke. Berpikir positif dan jauh ke depan. Oh, iya. Jadi niatkan Anda pengen punya uang banyak untuk nolong banyak orang. Oke. Karena sebaik-baik makhluk ada yang paling bermanfaat bagi banyak orang. Oke. Nah, sikap itu dalam bahasa Inggris attitudes. Attitude. Bapak boleh cek. ATTUD, attitude kalau dijumlahkan itu 100 loh. Keren nggak? Jadi bahasa Inggris itu memang ya Allah udah ada attitude itu angkanya 100 Pak Ringga. Jadi kata guru saya dulu Pak Yung Mustika, orang ana gunane wong pinter, ora gune. Sikapmu piye? Sikap itu apa? Saya dulu nggak paham. Oh, sikap itu sebenarnya wujud dari hati Dari sama pikiran tadi ya Pak, wujudnya di sikap ya iya, Pak. sikap. Oke. Hari ini saya sikapnya kan mencoba yang terbaik. Oke. Padahal hati saya mungkin belum tentu seperti itu Pak Ringga. Oke, siap. Betul? Nah, ini sikap yang dicerminkan. Kita paling bagus rendahkan hati. Bukan rendahkan diri. Rendahkan hati menjadi orang yang tidak mungkin pasti otomatis akan hilang aids, angkuh, iri, dengkol, sombong, udah otomatis. Wis rendahkan. Makanya kan Pak Ringga ini orang terpintar di mata saya, Pak, rendahkan hati. Siap. Aku ora butuh pinter, hatimu rendahin nanti. Amin. Nanti Amin, udah amin. beda orang Jogja, istri Jogja. Alhamdulillah. Nanti ini sikapnya ada dua. Mental miskiner diubah mental jutawan, mental miliarder. Nanti kalau gitu mental triliun beda lagi. Beda lagi ya Pak. Sikap mental. Tidak ada yang namanya mengeluh lagi di sini. Oke. Sikap itu siapa? Tidak ada namanya minta tolong orang. Kita pengen tolong orang. Dan pengen bantu orang. Ya, dari 3 HPS, ketika HPS ini semuanya wadahnya pasti luar blang. biasa, dan itu akhirnya berpengaruh kepada rezeki ya Pak. Pasti otomatis. Luar biasa. Wis mau yakin. Materinya lumayan sudah sampai ke 20 jam setengah 9 ya. Baru separuh materi sebenarnya Bapak Ibu ya. Tapi sudah ada 475 orang ya. Sampai, Alhamdulillah, mudah-mudahan doa saya wadahnya Bapak Ibu HPS-nya siap untuk menerima rezeki tanpa batas ya. Saya lanjut dengan pertanyaan selanjutnya nih Pak Juli. Ketika wadah sudah besar gitu ya. Kan ada juga sudah bersih, ya, pikiran sudah positif, yes, pikiran sudah jauh ke depan gitu ya. Nah, kan tidak semuanya juga Pak Juli akhirnya mendapatkan rezeki itu. Ada yang kok dapatnya segini juga padahal udah coba nih pikiran ini. Karena Pak Juli menggambarkan kepada saya dua konteks seperti ini. Ada yang berbatas, ada yang tak berbatas. Padahal kan sudah disiapkan wadahnya Pak. Ini mohon maaf bagi teman-teman yang punya ilmu, kalau berbeda nggak apa-apa ya. Ini kan pengalaman dari sekolah. Saya di Gajah Mada, kemudian saya jadi dosen, sampai nulis buku itu. Buku saya ini ini buku ini Bank Lembaga Keuangan, jadi bestseller loh. Waktu itu saya ingat buku ini sudah saya cetak, terus ada orang bawa buku kok rusak. Ini berarti bajakan, gitu kan? Terus ketemu di depan kampus, Pak bukunya bagus, iya. Ini murah Pak dibanding yang di kelas. Padahal yang di kelas kan saya. Terus karena nggak tahu penulis ya Pak. Penulis siapa? Ya Pak Yuli. Pernah ketemu? Pernah.
Padahal saya. Wah, itu saya belum kaya aja sudah punya mental bagus. Saya lihat ya, ini kadang-kadang ya Allah saya doakan ya Allah orang ini bisa uangnya banyak. Kan nggak mungkin uang banyak. Saya katanya di kelas 50.000, di situ 25.000. Tapi kan semprotol. Akhirnya ya itulah royaltinya dapat di tukang-tukang yang baca. Gitu Pak Lingga. Itu kembali ke laptop tadi, ini masa lalu, mental masih itu kan nggak hilang ya. Iya. Rezeki yang nggak apa-apa, mental nggak hilang, yang penting gawang jangan sampai hilang Pak Juli. Kalau gawang sampai hilang aduh berbahaya. Bapak tersinggung. Karena kadang-kadang jadi kepala ke gawang tadi. Ternyata orang ketika dibilang tujuan harus jelas itu nggak masuk Pak Juli. Saya juga jual itu kan jelas apa. Tapi Pak Juli mencederhanakan, benar kata Bu Rani ya, mensederhanakan bahasa. Kalau gawang hilang terus ada 22 orang di lapangan ngapain gitu ya? Ya sama di Armen Deli, Rimboja nggak berani nulis, dia semua gawangnya nggak ada. Cuma main-main doang, nggak ada daftar orang popo. Ditolak. Kalau jelas kan ditolak maju terus. Betul. Karena setiap penolakan itu sebagian daripada iman. Ya Allah. Kalau ditolak berarti kan gini loh. Oh jangan salah, ini kalau ditolak. Kalau ditolak langsung ditolak sedih nggak? Ada sedihnya. Kalau ditolak lagi sedih nggak? Ya lama-lama sedihnya hilang Pak kalau sering ditolak. Ntar dulu, ini belum keluh nih berarti nih. Udah ditolak-tolak langsung ya Allah gitu kan? Betul. Langsung Allahnya turun. Imannya naik, gitu kan? Tauhidnya naik kan? Bagi yang sering ditolak jadi sukses cepat. Amin. Sering ditolak? Tidak ada penolakan yang abadi. Oke. Nah ini rezeki yang terbatas. Itu yang selalu menggunakan kecerdasan IQ dan kecerdasan emosional. IQ kerja cerdas dan EQ emosional quotient. Kalau imprinting, kalau Bapak Ibu pengen rezekinya yang lebih tak terbatas, spiritual question itu guru kita Pak Ari Ginanjar. Makanya dulu saya suka pakai itu ilmu Pak Ari Ginanjar tuh. Di sini Pak. Ya. Kalau Pak Nasrullah ya ilmu energi, posting, post feel, post motivation. Makanya ilmu-ilmu seperti training 3 hari 2 malam Pak Ari. Di sini Pak. Tak terbatas, tidak bisa tidak. Selain ini dikerjakan, ini harus, ini juga dikerjain. Kerja keras pol-polan di sini. Kalau ini kerjanya keras tapi belum pol. Biasa aja. Standar. Wes ngene cukup. Saya tanya Pak Ningga. Teman-teman yang kemarin ribonnya sekarang 35 orang ini kan karena pol. Dapat keajaiban toh. Betul. Saya tadi lihat Bu Hiriah kemarin, Pak saya gimana? Udah terus saja pol, dapat reward. Amin. Miss Dewi apalagi? Iya. Pak saya gimana? Sama saya, udah yakin bisa, pol dapat. Tapi kalau nggak pol ya nggak mungkin. Merasa zona nyaman, penting ini. Betul. Makanya zona nyaman tidak hanya kaya, miskinnya juga zona nyaman. Hati-hati Bapak Ibu ya, yang di rumah nih terutama yang sedang menyaksikan ada 465 orang. Banyak. Artinya dicek dulu, ini kita lagi di dunia nyaman. Zona nyaman nggak? Zona nyaman yang kaya apa zona nyaman yang miskin? Itu luar biasa. Oke Pak Juli. Kalau pengen rezeki tanpa batas, tak terbatas, suka bantu orang lain. Siap. Karena kalau bantu orang lain, Bapak hari ini kan nolong teman-teman, Pak tolong bikin materi. Iya siap. Mesti Bu Biji, kapan? Ketika Bapak ini terus dapat jas kan? Ya, alhamdulillah. Ya kan? Jadi harus nunjukin nih. Ini contoh aja. Ini rezeki hari ini malam ini dapat jas baru. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Juli, Bu Inggris. Ketika Bapak menolong orang lain katakan energi Bapak terkuras. Siap. Terus nggak ada orang yang nolong, siapa yang nolong? Allah. Oke, itu kuncinya. Kemudian berkorban untuk orang lain. Jadi bukan hanya buat sendiri. Bukan untuk istri suami loh, orang lain. The other people. Kalau nolong keluarga itu biasa. Kewajiban. Pahalanya mungkin nggak ada. Nah, saya jadi malaikat. Biasa kewajiban. Memang kewajibanmu ya. Sunnah yang punya pahala gede. Itu cuma mengalamikan. Nah, teman-teman harus membantu orang lain. Siapa yang tidak kenal? Misal orang duafa, orang-orang lemah, gitu Pak Ringga ya. Iya. Seperti kalau yang hari ini saya sedih melihat teman-teman dokter perawat pada nolongin orang. Karena nggak bisa nolong, dia orang berjihad itu Pak. Allah. Nah, terus muliakan orang lain. Kalau muliakan istri suami biasa.
Muliakan istri orang, suami orang, tidak perlu bapak ibu lebih ke sana, tapi ada harga tamu orang lain. Muliakan guru, wah itu keren. Itu lebih keren lagi. Saya ingat dulu waktu kita di Thailand kan, Ya. teman-teman kenapa rezekinya kemarin pada turun drop, lupa sama gurunya Pak Ringga. Bapak ingat guru SD nggak? Ingat. Guru SMP ingat nggak? Ada beberapa yang ingat. Artinya bapak pengen nolong dia, pengen mendoain pernah nggak? Ya, doain. Kalau bapak di Arminar Kebidanan dulu siapa yang pertama kali ngajak bapak di Arminar? Sekarang udah nggak ada orangnya, Pak. Pak, ada kan? Tapi terus di Arminar diri siapa yang merasa bapak menjadi, wah lewat ini saya bisa sukses? Sebut. Salah satunya, salah duanya. Pak Juli pastinya. Ada lagi? Bu Inggris. Terus? Bu Rani. Oke. Kalau bapak suatu saat jadi triliuner, mungkinkah melupakan orang Nggak yang mungkin. pernah itu? Nggak mungkin. Kalau melupakan, itu berarti memutus mata Mutus. rantai. Itu berhenti. Itu bukan karena durhaka. Kalau mutus hubungan, itu rantai rezeki diputus sendiri. Betul. Udah pasti turun. Betul. Hati-hati. Betul. Ilmu rezeki. Kan semua ada sarafnya, Pak. Allahu Akbar. Artinya begini Bapak Ibu. Otomatis. Singkatnya, jangan mutus wasilah ya Pak. Wah, nggak ada. Jadi yang mutus berarti mutus rezeki. Oke. Jadi siapapun Anda saat ini, itu ada orang yang mengantarkan Dulu kesuksesan siapa? Anda. Dan itu wasilah. Justru hari ini kalau nggak bisa ketemu, kirim Al-Fatihah malam. Secara Sopo yang kuantum. pernah menolong saya, guru SD, SMP, dari TK, orang lain tetangga tulis. Wah, habis waktunya Pak, kurang waktunya Pak. Oke. Saya kalau pas di Baitullah tuh, kalau pas sendiri tuh habis waktunya kirim Al-Fatihah. Amin. Ini rahasianya. Oh. Bukan doain saya. Oke. Kalau Siap. Jadi teringat nih waktu saya ikut MR Camp ya Pak ya, di MR Camp Magnet Rezeki Rasulullah itu kan diajarkan tuh Pak ya, bagaimana menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang punya jasa terhadap kita dan orang-orang yang mungkin juga pernah berjuang bersama kita. Pak Juli, Ya, subhanallah. luar Ini biasa sudah nih. 1 jam ya. 1 jam ada Kayaknya kita 465. tambahin Pak Ringga, Ya. karena ada usulan Pak kalau 1 jam kuliah aja 90 menit. Ya udah kita tambahin. Sekolah nanti 2 jam nggak apa-apa. Karena ini Tadi sih saya berpikir daripada cuma tidur. 1 jam Pak. Pak, ya, ini Berat ya? Neneknya kan 3 hari 2 malam Pak. Itu Oke. bayar 3,5 juta loh Pak. Ya, saya sambut dulu nih ada luar biasa ada 476 orang yang hadir hari ini, 480 yang masih hampir 480 bertahan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua orang-orang yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah yang bisa mendapat rezeki tak terbatas. Oke. Kembali Pak Juli ke salah satu tadi. Saya kan orang thinking nih Pak. Tadi Pak Juli bicara tentang apa namanya hati, sikap, perilaku, wadah segala macam gitu ya. Kalau kemarin di materi Bapak jelaskan tentang teori konsep kekayaan ya, konsep kaya. Ya. Artinya value kali leverage kali sedekah gitu Ini ya. tambahan ya. Ya. Kalau teori dasar saya dapat value kali leverage ini tambahan. Ya. Tapi ini mujarab nih. Ya. Ya. Betul. Nah, relevansinya Pak dengan kami di menjalankan bisnis Arminan Daily itu seperti apa sih Pak rumus ini? Oke. Value added itu kan nilai tambah. Ya. Malam ini kita sebenarnya meningkatkan nilai tambah masing-masing. Ya. Saya juga mencoba menyampaikan dengan hati, dengan pikiran sederhana. Jadi saya bisa diterima untuk level yang tidak tinggi, lebih tinggi. Dan teman-teman sekarang kan juga nilai tambah langsung ketemu saya tanpa harus bayar HTM, tanpa harus mandi, tanpa harus Parfum Pak. minta anak saya masih kecil, kan nggak ada. Ini makanya kalau nggak sukses kebangetan nih. Oke. Value added nambah kan? Iya, iya. Pak Ringga ketika menulis materi tambah ilmunya kan? Tambah Pak, makin dalam Apa kalau orang yang tinggi. Bapak tulis ketika saya jelaskan dengan interpretasi saya beda kan? Beda. Lebih tajam. Beda. Karena yang menjelaskan udah miliarder. Ya. Kalau belum ya beda lagi. Ya. Masih di awang-awang. Ya. Bukan Setuju. saya sombong, itu apa adanya. Ya. Kan kita apa nih, kemudian leverage. Nah, leverage itu apa? Leverage itu percepatan atau pelipat gandaan. Oke. Kalau hari ini Bapak sekalian men-sharekan pada di Facebook, kemudian men-sharekan grup WA, itu nanti ada perubahan orang nonton video ini nggak? Ada pasti. Ketika daftar, rezekinya bertumbuh nggak? Bertumbuh. Bertumbuh kan? Oke. Saya punya buku Bank Lembaga Keuangan, itu nggak ada leverage-nya ini. Leverage-nya rendah.
Saya nulis masuk di Gramedia seperti yang ini, buku Style Miliarder ini. Buku yang ini. Terus di seluruh Gramedia yang ada langsung habis. Terus saya nggak sempat revisi. Ya sudah berhenti Pak Ringga. Oh, leveraging itu sampai situ berhenti ya? Tapi nanti kita di 13 ilmu ini kan kita mau sudah siapkan bukunya. Siap. Pak Ringga nyusun materinya. Nanti Ya. kita kasih kata-kata, terus nanti dijual pada leader yang butuh. Bu Oneng, Pak Harun, semua Pak Wahyudin semua beli, terus dibagikan dengan caranya berapa. Ketika sudah dibagi dibahas, nanti kan terjadi percepatan buku. Bukunya banyak banget Pak. Nah, itu leverage Pak. Leverage. Red Coffee, Propolis, ini pindah mohon Pak. Ini nggak promosi tapi sangat, karena saya minumannya ini. Nih Red Coffee ini kan nggak ada duanya. Ini nggak isi duit kan Pak? Soalnya saya nggak berani buka nih. Saya nggak sengaja. Wah, dana ini Pak. Nggak, yang ini benar. Ini Red Coffee ini Pak Ringga. Ya. Kalau Armenia Daily hanya perusahaan bukan networking yang jual, kalau di sini mungkin yang beli hanya orang Bekasi tok. Oke. Itu Alfamart. Value-nya cuma di situ. Ya. Value-nya. Oke. Tapi karena dimasukkan di jaringan, tidak boleh dijual di outlet lain, dijual sama leader bersama Pak Yuli, ada Burani, Pak Wahyudin, Pak Yogi, Budian, Sinisret, terus dijual ke bawah-bawah dan dikonsumsi. Jadi yang konsumsi dapat value added, nilai tambah, terus dapat rezeki, Armin dapat rezeki omset, itu multiplier tinggi banget. Walaupun lockdown tetap konsumsi Pak. Kalau ini kemarin dijual di mall, mallnya tutup, nggak ada yang beli. Oke, value-nya turun. Jaringan tuh nggak mungkin netbanking tuh penjualan tidak kelihatan inversible ya, nggak kelihatan. Oke, sama propolis juga sama. Nah, Bapak Ibu beli propolis di apotek tuh banyak. Tapi gara-gara tidak boleh ke mall, tidak boleh ke apotek luar rumah, apotek sepi Pak Ringga. Oke. Tapi balik lagi leverage ini. Armenia Daily ditakdirkan menjadi perusahaan terbaik ini sekarang ini. Siap. Propolis ini kan dari apa Pak Ringga? Dari lebah. Dan nano lagi. Ya, ini kalau diminum wah jos banget. Saya langsung telan sih, langsung enak, langsung air langsung enak, nggak ada masalah. Dan khasiat luar biasa. Kita butuh dijual, dikonsumsi oleh jaringan. Oh, ini leverage dari dunia bisnis ya Pak? Leverage rezekinya luar biasa. Ada plan A, plan B, mungkin ada plan C. Nah itu akan menjadi sangat luar biasa. Kalau ini tambah sedekah ya Pak. Nah ini saya tampilkan ininya nih Pak. Ya, dalilnya. Ini saya baca ya. Barang siapa bahwa perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah. Harta kita yang diperoleh di jalan Allah, bukan di jalan selain Allah kan. Selain Allah itu kan cara menyampaikannya tidak benar, bagiannya nggak benar. Kan bisa sedekah diwur gitu. Iya. Kemarin saya lihat kayak Bu Horiah itu saya kagum, dia menyampaikan dengan nanti satu persatu. Itu namanya belajar sama alam. Tapi beda, ada orang nggak punya langsung, kamu jenguk dewe. Caranya nggak bagus. Kayak melempar rezeki dengan lepas, harus pakai rasa. Nah ini jalan Allah. Itu seperti satu biji yang tumbuh diperumpamakan tumbuh menjadi 7 tangkai. Satu biji yang tumbuhnya itu menjadi 7 tangkai. Dan di setiap tangkainya tumbuh 100. 1, 2, 3. 1, 7, 100. Berarti lipatnya 700 kali. Makanya tadi saya ada angka. Kalau Bapak Ibu misalnya suatu saat punya rezeki, punya uang 10 miliar. Kan kemarin kita ada untuk konsumsi, untuk produksi, untuk saving, investasi, dan sedekah. Alokasikan katakan 1 M nih. Ini contoh nih. Kita memang sekarang main MM-an deh ya. Biar alam bawah saja nggak konslet Pak. Kalau omong ribuan, apa miliar? Nah nih Anda punya uang 10 miliar, konsumsi 3 miliar. Coba bayangkan punya pendapatan 10 miliar, konsumsi 3 miliar cukup nggak Pak Ringga? Cukup. Iya. Alhamdulillah, cukup banget ya. Kemudian produktif 2M. Beli mobil yang produktif, motor yang produktif. Siap. So ya. Savingnya 2M. Seneng kan? Seneng banget. Nanti berarti ada savingnya di bank syariah nih ya. Amin. Langsung amin ya. Kemudian begini paling seneng nih. Investasi 2M. Apa? Di saham, di obligasi, reksadana yang syariah semua, atau di emas. Emas itu kan jarang turun ya, pasti naik kan.
atau investasi di tanah atau properti apa lah. Ini ada ilmu lagi nih Pak Ringga. Ya, itu ilmu lain ya. Nah, ini yang jarang, sedekah. Sedekah, tapi Bapak Ibu sedekahnya tetap Bapak Ibu menyampaikannya dengan hati, tidak diniatkan untuk apa ya, mencari sesuatu biar wah gitu, enggak. Kalau bisa pada yang tepat atau kita ngasih sendiri. Oke, Nah, ini yang 1 ini M. nanti dikalikan 700 kali, berarti 700 miliar Pak. Iya, sebentar Pak. Saya ambil ke ini. Ini aja nggak apa-apa ini. Kalau iya. sekarang, kalau alokasi ini, ketika Anda punya uang 10 M, konsumsi 2 M, produktif dikurangi, savingnya 1, tapi sedekahnya banyak. Sama penghasilannya, hanya berbeda ketika alokasi sedekah. Ternyata hasilnya jadi luar biasa. Wah, 5 M tuh. Allahu Akbar. Makanya saya berdoa Bunda Guril, Mas Rehan, dia sudah menyiapkan waktunya, tenaga pikirannya, dan bersedekah hartanya. Sebenarnya dia kan nggak perlu bikin perusahaan, bisa. Ini mesti nanti bisa dapat 3,5 triliun. Oke, luar biasa. Jadi konsepnya sebenarnya dari konsep yang sederhana ya. Dari kekayaan itu adalah value, nilai yang kita punya, leverage faktor kalinya, kali sedekah. Ada lagi sebenarnya gini, ya, tadi kalau cukup waktunya ada namanya pancinglah rezekimu dengan sedekah. Pancinglah rezekimu dengan sedekah. Jadi mancing ikan itu dengan, kalau biasanya karena umpan, ini dengan sedekah Pak. Jadi rezeki benar harus sedekah. Just. Kalau nggak salah Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi itu. Iya. Ini dan ternyata hasilnya seperti ini ya Pak. Ini konsepnya dulu ya. Konsep yang dulu saya praktekkan dan sekarang saya pertahankan. Karena ada namanya orang sukses itu meninggalkan jejak, orang sukses meninggalkan pola sukses Pak Ringga. Betul Pak ya? Iya. Nah, orang nggak sukses meninggalkan masalah. Iya. Mulai tersinggung nih. Orang sukses meninggalkan jejak, pola sukses, orang masalah, orang nggak sukses meninggalkan masalah. Reward itu adalah hasil. Pertama nyutnya, berarti kan hasil nih. Nyutnya kita niat yang kuat, yakin sukses, ulat duplikasi. Setuju ya? Setuju. Kemudian langsung action. Dulu kan top, the merit of Baitullah. Ya. Kemudian langsung sedekah. Sedekah itu macam-macam, sedekah uang, sedekah ilmu, sedekah silaturahmi, dan sedekah tenaga. Bapak sedekah ilmu, sedekah nulis, setelah di WA, Instagram, Bapak kalau Bapak minta bayaran, sedekahnya nggak ada. Ya, betul. Itu namanya jual beli. Jadi nilai multiplier nggak ada, ingat ya. Betul. Nah, makanya Bapak tak ingat, jangan minta apa-apa. Kalau dikasih beda. Iya. Oke. Kemudian libatkan Allah. Doa, zikir, tafakur ini yang jarang. Doa, zikir, tafakur. Dan satu lagi hijrah. Hijrah itu fokus. Hijrah. Sip. Okay. Sip. Nah, sekarang ini kan dapatnya subhanallah kemarin dapat 33 miliar. Pola ketika saya masukkan di Armenia Daily, saya kerjakan dengan new tetap. Kemudian Tor, the merit of rezeki. Kemarin pakai seminar, sekarang pakai online. Kan ini lebih tajam nih. Iya, betul. Feeling saya dan doa saya ini lebih dasar. Karena teman-teman kan nggak pernah dapat ilmu saya. Dikirain saya itu paling begitu doang. Iya kan? Padahal ada 13 ilmu nih Pak. Ini luar biasa ya. Oke, ini. Kemudian sedekah juga. Libatkan Allah, hijrah. Hijrah hari ini saya berharap teman-teman fokus Armenia Daily. Polin, teman-teman saudara ajak ke sana deh. Mumpung masih lockdown. Ya, gitu kan. Sip, bungkus Pak. Ini kan kali ini tinggal 10 kali lipat ini pasti bisa. Ini baru berjalan, ini sudah hampir 5 tahun. Karena Armenia Daily itu beda. Ini lebih tinggi ini Pak. Lebih tinggi. Armenia Daily rezekinya adalah karena pertumbuhan mitra dan omset. Mitra, omsetnya bertambah. Tapi mitra nggak tambah, nggak dapat. Tapi kalau mitranya tumbuh, omsetnya dikit-dikit, dewannya kena. Allah Akbar. Pertumbuhan mitra. Subhanallah. 139 278 243 729 2187 6561 1968 3 jadi miliarder. Hafal itu Pak. Harus hafal ya Pak. Hafal. Otak kita harus tidak boleh nolak dengan angka itu. Oke, ini yang ternyata yang dijelaskan Pak Juli itu dijelaskan juga oleh Robert T. Kiyosaki.
bahwa orang-orang yang di kuadran kanan itu memulainya itu dengan memberi ya Pak, dengan sedekah, walaupun bentuknya itu berinvestasi seperti itu, dan luar biasa. Oke, sudah hampir mendekati finish saya, tapi sebelum itu saya punya tamu istimewa juga yang kayaknya juga sayang kalau dilewatkan. Tapi sebelum saya beliau hadir, ini saya ingin juga menyampaikan ini pada saat 5,7 miliar ya Pak Juli mendapatkan ini, dan memang tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu ketika akhirnya kita bisa mendapatkan prestasi yang luar biasa. Jadi yang akan hadir di samping saya juga yang adalah orang yang luar biasa yang kemudian bisa meraih penghasilan yang luar biasa juga. Bukan hal yang tidak mungkin ketika akhirnya beliau yang awalnya adalah seorang ibu rumah tangga, seorang mantan dosen, kemudian menjadi seorang yang luar biasa juga, menghasilkan dan menginspirasi banyak orang. Ya, pengalaman hidupnya dicantumkan dalam sebuah buku, diliput oleh majalah El Sinta. Ini bicara bahwa yang leader yang satu luar biasa ini berhasil menciptakan leader muslimah jadi miliarder ya. Ini tahun berapa tadi? Kalau Bapak Ibu mau bisa juga masih ada bahannya. Nanti kita minta sama beliau nih kira-kira apa. Dan hari ini saya ingin mempertajam apa yang sudah dijelaskan Pak Juli Irmayanto dengan orang yang luar biasa. Siapakah beliau? Kita sambut. Inilah ibu para miliarder Almina Deli, ilmu miliarder Almina Reka, Ibu Hajah Inkrista Supartina. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ringga. Selamat malam mitra miliarder di seluruh Indonesia. Salam sukses. Salam miliarder, sukses sehat kaya berkah. Allah. Alhamdulillah. Pak Bu Inggris kayaknya bawa buku banyak juga nih yang hadiah ini Pak Ringga. Oh, hadiah. Oke, hadiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini udah gak keluar lagi, barangnya langka. Siap. Ini kan leverage namanya, tadi ya udah mengikuti kuliahnya Pak Juli. Bahwa semoga ini menginspirasi. Amin. Bahwa wanita punya putra-putri juga sama mungkin dengan ibu-ibu di luar sana. Siap. Punya keluarga juga, punya jadi manajer juga di rumah tangga, tapi tidak menjadi halangan untuk sukses. Aduh, ini mau dikasih kriterianya apa nih? Boleh bocor? Kriterianya Pak Ringga aja yang nantinya. Oke. Pokoknya buat Bapak Ibu semua yang nanti mengirimkan resume terbaik aja deh. Ini nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya Pak Ju? Ya dari lama kemarin kita sudah pengen juga ya, pengen nulis tentang Bu Inggris. Kalau Pak Juli kan punya buku sendiri. Bu Inggris. Kalau boleh bercerita mungkin mengenai buku ini ya Pak. Gimana Bu Inggris? Ini ceritanya, ini sebenarnya ada kaitannya dengan apa yang dijelaskan sama Pak Juli kemarin Pak Ringga ya. Gimana? Mengenai kecerdasan finansial. Waktu itu salah satu cara meleverage-kan gitu ya, saya gitu kan, karena kita namanya di bidang bisnis harus ada namanya investasi kan Pak. Investasinya ini kita masuk ke tabloid El Sinta. Pilihannya kenapa El Sinta? Karena namanya beliau itu di sini punya yang namanya from zero to hero, konsep mereka. Konsepnya El Sinta ya Bu. Nah kemudian kita ini pembiayaannya sekitar hampir 150 juta yang saya keluarkan untuk ini. Tapi kan tadi Pak Juli kan cerita bahwa kalau kita ngeluarin 1 miliar, dapatnya kan 700 kalinya. Gitu. Jadi ini ya Bu. Ini. Ibu niatkan itu jadi sedekah. Saya keluarkan 150 juta. Alhamdulillah rewardnya kemarin tembus 4,9 miliar. Allahu Akbar. Jadi memang tidak ada yang tidak mungkin ya Bu. Memang begitu caranya Pak Juli. Jadi ketika Mama pengen reward berapa gitu. Jadi kita waktu di awal belum tahu mau bakalan dapat berapa ya. Memang perusahaan ngasihnya total sekian, satu titik itu 2,125 miliar. Apa bisa mencapainya? Tapi karena kita punya keyakinan yang kuat, kan tadi udah ada ilmu-ilmunya tadi ya Pak ya. Ya, betul. Kerja keras, kerja cerdas, kemudian mengambil porsinya adalah
rezeki yang tanpa batas pengennya. Siap. Jadi lakukan itu, kemudian kita keluarkan dulu di depan. Ya. Jadi dikeluarkannya di depan ya, Bu. Bukan mengeluarkannya bukan ketika nanti kalau dapat. Oh gitu, bukan ya. Beda ya, Bu, bukan, hasilnya, Bu. Entah ya, saya sebenarnya selalu melakukan riset gitu ya. Ternyata betul apa yang dikatakan Pak Juli gitu. Kalau saya kan nurut aja ya. Iya. Awal sih nurut aja, tapi sebenarnya kemudian dibuktikan. Ya antara percaya dan tidak kan saya orang thinking, Pak. Apa iya, tapi ternyata betul. Ketika kita keluarkannya di depan kayak tos-tosan sama Allah ya gitu ya. Dan doanya jauh lebih kencang karena kita udah ngeluarin dulu sebenarnya gitu Allah juga. Akbar. Jadi doanya betul-betul fokus, betul-betul kita minta sama Allah. Ketika misalnya kita pokoknya setiap tahun Bu Inkris tugasnya adalah mencari untuk mengumrohkan 13 orang. 13 orang. 13 harus 13 kalau Bapak kan senang angka 13. Jadi kita keluarkan dulu untuk umroh 13 orang. Lalu terus tiung rewardnya tembus malah lebih gitu. Itu yang dibilang Pak Juli memancing, pancinglah rezekimu, leverage tadi ya Bu Inggris. Dan itu yang Pak Bu Inggris lakukan hingga akhirnya rezekinya hampir nyaris tanpa batas. Luar biasa, subhanallah, alhamdulillah. Bu Inggris, kembali nih dari materi yang kita punya dari kemarin, kita bicara tentang bisnis di era krisis gitu ya. Dan yang paling terpukul biasanya itu kan para ibu rumah tangga. Para ibu yang di rumah. Kenapa di rumah? Karena memang merekalah ujung tombak rumah tangga. Uang, suami mungkin bekerja, dan sekarang gelombang PHK mulai menyentuh, mulai terasa. Bu Inggris, menyangkut rezeki tanpa batas. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh para teman-teman saya, para Srikandi Almina Deli, para mitra-mitra yang hampir semuanya emak-emak Bu Inggris. Jadi punya grup sampai 9 saya itu semuanya emak-emak. Nah, pesan apa yang harus mereka lakukan Bu Inggris agar dalam kondisi sekarang rezekinya juga tetap bisa besar gitu? Kalau dari posisi wanita ya Pak ya, ibu rumah tangga wanita, bagi saya ibu rumah tangga itu adalah seperti gentong Pak. Jadi kalau gentong itu apapun masalahnya, apapun persoalan yang ada di rumah tangga, itu wanitalah tempatnya. Suami, kalau ada suami ya, suaminya susah senang itu kitalah yang menampung, sehingga wanita harus lebih kuat daripada anggota keluarga yang lain. Dan oleh karena itu saya sih selalu belajar untuk bisa menerima, untuk bisa adjust dengan setiap keadaan. Baik itu susah, baik itu senang. Karena ketika kita sebagai ibu rumah tangganya tenang, itu memberikan energi positif bagi anak-anak, bagi suami, bagi keluarga, untuk akhirnya bisa positif juga menghadapi situasi ini. Kan kuncinya ketenangan jiwa. Kalau tenang jiwanya, maka uangnya banyak. Allahu Akbar. Karena saya punya guru bilang, uang itu, rezeki itu adalah senangnya sama yang halus. Rezeki senangnya dengan yang halus. Ini catat dulu nih, bisa catat dulu. Rezeki itu senangnya sama yang halus ya. Halus, karena uang itu kan bersih, uang itu mulia ya. Apalagi kalau uangnya mau banyak, berarti kan kita harus memuliakan juga, harus banyak juga halusnya, sehingga energinya sama, frekuensinya sama, sehingga dia akan datang kepada kita. Luar biasa nih Bu Inggris. Jadi lalu apa yang harus dikerjakan sebenarnya dengan sudah punya bekal kan teman-teman udah punya sebagian besar, dan yang harus secara real gitu bisa dilakukan oleh teman-teman saat ini seperti apa Bu? Kalau saya pada prinsipnya kalau bisa membantu orang bantu. Tapi kalau nggak bisa membantu, misalnya nggak bisa membantu suami, kita bekerja juga. Tapi kalau kita sebagai istri nggak bisa bantu suami, setidak-tidaknya tidak merepotkan. Kita kurangi belanja, kita kurangi, ya memberikan ketenangan bagi kalau mencari nafkah di rumah adalah suami, maka kita memberikan ruang yang kondusif bagi suami, agar suaminya itu ketika bekerja, ketika tidak bekerja, itu tetap merasa tenang, sehingga rezeki itu dari Allah kok Pak. Pekerjaan itu hanya salah satu dari sekian banyak rezeki yang pintu rezeki. Tapi kalau kita meyakini bahwa Allah segala-galanya, ajaibnya terjadi
keajaiban itu akan datang gitu loh. Memang agak sulit sih dimasukkan ke dalam cara berpikir kita, tapi bukan kita kemudian melihatnya nggak masuk akal. Itu bukan salahnya informasi itu, tapi akal kita aja yang belum bisa belajar menerimanya. Jadi harus belajar lagi. Bahwa rezeki Allah itu tanpa batas. Allahu Akbar. Bu Inggris, ini saya pengen tahu pengalaman Ibu mendampingi Pak Juli, tentunya mendampingi para miliarder yang ada di seluruh Indonesia yang akhirnya tumbuh dan berkembang. Dari 4 pintu rezeki ini, pengalaman Bu Inggris sendiri seperti apa akhirnya datangnya rezeki tadi? Saya yakin Bu Inggris, Pak Juli sudah kayaknya nggak cuma 1 pintu ya, semua pintu itu sudah Bu Inggris lakukan. Apa sih pengalaman terbesar yang Bu Inggris rasakan sehingga akhirnya sampai sekarang hampir ya rezeki itu seolah buat Bapak dan Ibu tuh terus datang gitu? Kalau saya kan lebih banyak belajar sebenarnya Pak. Jadi kalau saya belajar itu bahwa Pak Yuli mengajarkan rezeki itu ada 4 pintu, maka saya berusaha mengoptimalkan 4 pintu ini. Dan yang paling menarik, yang paling membuat surprising gitu ya, adalah rezeki yang miracle. Karena rezeki miracle itu adalah rezeki yang di situ tidak ada pengharapan akan dapat ya, tapi dapat gitu. Misalnya gini, reward di Armina Daily itu kan kayaknya 5 juta kecil ya, tapi ketika kita bisa mendapatkannya, itu sampai nangis Pak, luar biasa karena kita orang lain nggak bisa, kita bisa gitu ya. Jadi pencapaian itu ya. Jadi dan saya yakin teman-teman yang mendapatkan reward Armina Daily itu berbeda lah cara mensyukurinya itu beda. Iya. Dan ketika kita mensyukuri itu, jadi kalau kita mensyukuri segala sesuatu, maka yang datang itu musibah pun kita jadinya tetap merasa nikmat. Apalagi kalau yang datang betul-betul nikmat, maka kita juga jadi tambah nikmat, tambah bersyukur. Jadi memang rezeki yang miracle inilah yang harusnya menjadi fokus kita ya Bu Inggris ya. Allahu Akbar. Tapi rezeki yang di miracle itu kan nggak datang kalau kita tidak melaksanakan yang dijanjikan, kita nggak melaksanakan yang jadi tetap ini harus berjalan dulu, baru kemudian rezeki yang miracle itu datang dengan sendirinya. Pasti setelah kita pol-polan segalanya dioptimalkan, itu akan datang. Allahu Akbar. Pertolongan Allah itu akan datang. Bu Inggris, kembali nih tadi, kayak Pak Juli kan sudah mengayakan kita semua dengan ilmunya, menetapkan tujuan yang begitu. Kalau tidak salah kan Ibu pada di hari kedua itu menjelaskan tentang konsep resep sukses anti gagal gitu. Nah, saya tadi sudah diberikan oleh Pak Juli gitu ya, tujuan itu harus seperti apa. Nah, bisa nggak dari sisi wanita itu kan biasanya pandangannya sederhana gitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang bisa Bu Inggris berikan kepada kita? Kalau Pak Juli tadi sangat sederhana banget Bu, sampai ternyata lapangan bola ya. Gawangnya diambil gitu ya. Akhirnya ya Allah, ternyata sederhana gitu. Bu Inggris sendiri dalam pengertian begini, saran buat kita semua nih, apa yang harus kita lakukan agar 7 konsep anti gagal itu bisa kemudian kita terapkan gitu? Meraih rezeki tanpa batas dikaitkan dengan yang kemarin. Iya, yang kemarin gitu. Kalau rezeki tanpa batas itu kan tadi saya tertarik dengan tulisan Pak Juli yang terakhir yang bilangnya rezeki ada 2, yang dibagi, yang terbatas dan tidak terbatas. Kita tinggal milih sebenarnya. Saya coba tampilkan ya Bu. Iya. Nah, ketika kita kerja cerdas tadi kan misalnya kita sudah menetapkan tujuan, keyakinan yang ditambah, kemudian kita action sudah. Tapi kalau nggak dibarengi dengan sharing, berbagi, ini berkorban, membantu orang lain, dan ini kalau pakai hati, misalnya gini, kita udah capek-capek bangun jaringan, tahu-tahu jaringannya itu pindah orang lain, gitu kan, seolah-olah tuh jaringan kita, padahal kan bukan kita itu sebenarnya. Kita hanya ketitipan, kemudian dicoba Allah, ditarik ke orang lain. Kalau kita nggak bisa menerima itu,
maka yang ini nggak tercapai, Pak. Oh, sampai ke situ ya, Iya. Bu, aplikasinya ya? Iya, tadi yang Pak Yuli bilang bahwa wasilah itu mengurai gitu ya. Dan punya energi dan punya link, tapi ketika itu terambil dari kita, kan kondisi yang tidak menyenangkan bagi kita. Bagi Allah sebenarnya kan sama aja, Pak. Ya Tapi Allah. bagaimana kita mensikapinya ketika hal itu terjadi kepada kita, menimpa kita, Harus dan tetap kita bisa memuliakan ya. iya, tetap memuliakan, tetap bersyukur. Kenapa kita melihat yang hilang? Lihat aja yang masih ada. Oke. Jadi Kalau rasa saya tuh syukurnya selalu bertambah. berpikirnya gini, gak usah mikirin yang mati, Iya, yang hidup masih yang banyak hidup gitu ya. aja. Jadi kalau ini kesana kesini sedih memang sedih ya. Tapi ketika Iya. kita, kalau guru saya mengajarkan, ketika hal itu terjadi, tapi yang penting kita udah ikhtiar optimal ya Pak ya. Nah, maka disitulah rezekinya yang tak terbatas ini akan hadir. Oke, Bu Inggris, ini yang luar biasa Bapak Ibu hari ini kita memang punya guru-guru yang luar biasa, ada Bu Inggris Supartina, Pak Juli Irmayanto, dan hari ini rasanya dibuka dengan pengalaman luar biasa dari para peraih reward. Saya sebelum beralih ke guru kita, saya ingin coba menampilkan lagi siapa saja sih sebenarnya yang sudah mendapatkan mimpinya di Armina Daily, dan saya yakin ini baru sedikit yang Jawabannya saya ambil dari bukunya guru kita Pak Nasrullah ini, Panjang Rezeki, di halaman
45. Halaman 45. Ini isinya adalah setiap pikiran adalah doa. Dan setiap doa dikabulkan oleh Allah. Setiap pikiran, adalah doa dan setiap doa adalah dikabulkan sama Allah. Amin. Baik yang positif maupun yang tidak positif. Oke. Jadi kalau saya pikiran saya 6,7 miliar paling enggak. Terus saya selalu berdoa, Allah kapan lagi turun lagi ya kabul paling enggak. Itu dulu, udah Allah urusannya. Nah, terus ada lagi nanti kan di sesi terakhir tanggal 3 Mei kita ada ilmu yang dasar banget namanya MSOM. Mekanisme sukses otomatis miliarder. Allahu Akbar. Ini akan dibahas nanti. Oh iya, ada metodenya lagi. Saya pikir mau dibahas malam ini ya. Aduh. Kan masih ada materi. Kita ada namanya misalnya mental block keuangan. Ada namanya BEJ, blame, excuse, justify. Rata-rata kan mencari pembenaran, mencari kesalahan. Betul. Ya, kita doa aja Pak Irnya. Oke. Sebelum itu Pak Juli, saya pengen menyampaikan gambar ini dulu. Oh, super. Ini menggelitik saya karena kalau tidak salah ini adalah teman-teman dari Gresik ya. Dari grup Bu Eli Halimah. Ya Allah. Waktu itu ini merinding nih. Bayangkan ya bawa anak-anak naik kereta Kenapa api. saya menyampaikan ini? Ya. Terus terang selamat kepada Bu Eli Halimah, Bu Nopi Maria Upa, dan Bapak Ibu yang hadir datang dan berada di grup ini sebuah pembuktian. Armina Daily ketika awal-awal akan dibangun oleh kita semua, ada seorang leader yang masih jauh banget dari kotanya, membawa serombongan pasukannya ke kereta api. Mereka adalah orang-orang yang mau belajar, dan subhanallah di antara mereka akhirnya menjadi peraih reward. 10 peraih reward. Allahu Akbar. Nah, ada sesuatu yang saya ingin. Apakah ada hubungannya, Pak Juli? Ketika seorang yang datang ke Jogja dengan sebegitu besar dengan pencapaian mereka. Saya tergelitik soalnya dengan Yale University, jangan-jangan ini juga ada pengaruhnya luar biasa. Oh, sangat ada hubungannya. Ada namanya ilmunya ATM. Aksi tempel miliarder. Aksi tempel miliarder. Ya. Oh, ilmu baru nih. Kan amati tiru miliarder, oke. Amati tiru tidak. Aksi tempel miliarder. Bu Halimah ini langsung nempel ke rumah, naik kereta api, pasti uangnya juga terbatas. Kan melihat rumah kami mungkin kagum, rumahnya bagus, lingkungannya bagus. Itu kan jadi membuat motivasinya bertambah Pak Rika. Ya, betul Pak. Terus waktu itu kita pasti saling berdoa. Saya ingin mendoakan, ya Allah jauh-jauh dari Gresik yang di peta aja nggak kelihatan ke rumah saya. Masih doanya kan, ya Allah takdirkan Bu Halimah temunya dapat bersih berkah berlimpah, rebunya tembus. Ya inilah doanya terkabul. Kayaknya teman-teman yang belum pernah ke rumah kami silahkan setelah lockdown cepat-cepat ke rumah kami. Amin. Apalagi nanti joglonya siap 1.000 orang. Allahu Akbar. Oke, Pak Ringga. Jadi ada hubungannya ya Pak? Oh udah pasti. Kan satu sama terhubung Pak. Satu sama terhubung. Allahu Akbar. Jadi saya mengucapkan selamat buat grup Eli Halimah yang sudah menghadirkan 10 miliarder baru di Armina Daily. Dan sebagai penutup acara malam ini kita minta kepada Pak Juli Mayanto untuk membimbing kita agar mendoakan kita, dan kita berdoa bersama-sama dari rumah. Saya dan Pak Juli beserta tim yang ada di Laguna sama-sama berdoa dengan Bapak Ibu semua. Silakan Pak Juli. Para sahabat miliarder yang dirahmati Allah, yang masih bertahan ada hampir 368. Kita berdoa bersama. Kita rendahkan hati, semuanya bayangkan malam ini kita semuanya ada di depan Baitullah. Baik yang belum umroh, apa yang sudah umroh, bayangkan kita semua di Baitullah. Saya juga berjuang karena salah satu tanda doa terkabul, kita bisa merasakan bahagianya ketika Baitullah, rasa syukur, dan insya Allah mohon doanya, air tanda-tandanya adalah air mata akan menetes di hati. Amin ya. Dan menetes di mata kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam
salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, pada malam ini ya Allah, kami sengaja menutup mata hati kami ya Allah. Izinkan ya Allah, kami membayangkan Baitullah-Mu ada di depan kami ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa ibu kami ya Allah. Ampuni segala dosa ayah kami ya Allah. Terbayang wajah ibu kami yang sudah sepuh, sudah tua. Terbayang wajah ayah kami yang sudah sepuh, sudah tua. Beliau selalu siang malam bekerja, tidak punya rezeki yang seperti kami dapatkan, karena tidak tahu caranya meraih rezeki yang seperti kami lakukan. Dia siang malam bekerja berdoa ya Allah, ingin ke Baitullah-Mu, namun sampai sekarang belum bisa ya Allah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah. Kami sebagai anaknya belum bisa membahagiakan beliau, yang ada adalah menyusahkan terus ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Ya Allah, jangan nyambut nyawa kami ya Allah. Jangan cabut nyawa ibu bapak kami ya Allah. Jangan cabut nyawa istri kami, suami kami, anak-anak kami, saudara kami yang telah membantu kami menjadi sebesar ini ya Allah. Ya Allah, takdirkan ya Allah, di tahun ini kami bisa ke Baitullah-Mu bersama ibu kami, ayah kami. Pasti bapak ibu kami bahagia ya Allah, seandainya kami sebagai anaknya bisa mendampingi beliau, bisa mengendongnya, bisa menuntunnya ke Baitullah-Mu untuk bertawaf bersama, mencium besar aswad-Mu, mencium kaki kiswah-Mu. Dan bagi bapak ibu yang sudah meninggal dunia, kami bisa membadalkan beliau, pasti kami bahagia, beliau pun bahagia. Ya Allah, bagaimana rasanya ketika kami bisa berjalan kaki, berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah ya Allah. Pasti ibu bapak kami bahagia ya Allah. Ya Allah, begitupun saudara kami yang bisa umrah bersama kami. Ya Allah, takdirkan tahun ini atau tahun depan ya Allah, kami bisa sholat di Masjid Nabawi, dan bisa sholat di Taman Raudhah-Mu yang berkarpet hijau, dan bisa berziarah makam kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Allah, sudah sekian lama kota Mekah, kota Madinah ditutup ya Allah. Kami yang dari Indonesia pengen ke sana tapi belum bisa ya Allah. Amin ya Allah. Takdirkan COVID-19 itu segera hilang dari bumi ini ya Allah. Amin, sehingga ya Allah. kami bisa beribadah kembali, bisa melakukan umroh, melakukan haji ya Allah. Amin ya Allah. Karena menjadi tamunya Allah, doanya dikabulkan, dosanya kami merasa kehilangan-Mu ya Allah, karena Amin, tempat suci-Mu Amin. ditutup untuk kami dan seluruh umat dunia ya Allah. Ya Allah, kuatkan semua persoalan kami ya Allah. Amin. Kuatkan hati kami. Jadikan musibah yang kali ini menderita seluruh umat manusia di dunia ini, kami selalu bisa istiqomah, bisa menguatkan saling silaturahmi, saling tolong menolong ya Allah. Amin ya Allah. Dengan pasangan masing selalu baik dan anak semakin baik ya Allah. Amin. Dengan saudara semakin baik dan kami semakin cinta padamu ya Allah. Tidak kehilangan keimanannya ya Allah. Ya Allah, bagi teman-teman kami yang bertahan melihat video ini, masih susah, mulai hari ini bahagiakan lahir dan batin ya Allah. Amin. Berikan rezeki bersih, berkah berlimpah ya Allah. Yang belum punya mitra, mulai hari ini Kau kirimkan mitra-mitra yang punya
karakter jujur amanah ya Allah. Yang belum punya rezeki takdirkan mulai hari ini punya rezeki puluhan ribu hingga jutaan bahkan jutaan. Yang belum dapat takdirkan tahun ini ya Allah punya rezeki, punya reward 310 juta. Untuk yang lanjutan takdirkan minimum 1 miliar 115 juta. Takdirkan Bunda Guril bersama putra putrinya dan manajemen selalu sehat walafiat ya Allah. Tanpa beliau kami bisa tidak punya apa-apa ya lagi ya Allah. Takdirkan Armina Reka selalu Engkau pertahankan, Kau jayakan ya Allah. Karena ketulusan beliau tidak ada tandingannya ya Allah. Takdirkan PT Armina Farmasia Pratama yang 2 tahun ini terbukti membuat kami bisa hidup lagi. Jayakan ya Allah, hindarkanlah segala persoalan sehingga Armina Jali bisa membantu ekonomi umat bahkan dunia ya Allah. Allahumma fili wali walidaya warhamhuma kamar rabbayani shaghira. Ya Allah, bagi teman-teman kami yang belum dapat pencerahan mulai hari ini, diberikan hidayah-Mu ya Allah. Bersihkan hati, luaskan pikirannya sehingga bisa terima hidayah-Mu ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Takdirkan kami ya Allah menjadi miliarder muslim. Amin. Menjadi triliuner muslim yang bisa menolong banyak orang. Amin. Dan suatu saat nanti ketika kami meninggal dunia ya Allah, pastikan kami dalam kondisi yang terbaik, meninggalkan anak cucu kami menjadi orang-orang yang mulia di mata-Mu dan mata-Mu di mata manusia. Terima kasih Allah, terima kasih Allah, kabulkanlah doa kami. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampailah sudah kita di materi doa yang sebagai penutup, dan pada akhirnya rezeki tanpa batas itu sesungguhnya adalah datang dari apa yang kita lakukan. Ketika hati, pikiran kita semua bersedia untuk membantu banyak orang, bersedia untuk memberikan kemudahan, maka niscaya Allah akan memudahkan segala urusan kita. Dan itulah rezeki yang sesungguhnya untuk kita semua. Dari Laguna Spring Jogja, saya Ringga Pandanu bersama Pak Juli Irmayanto, Wi Haja Inkrisa Supartina dan seluruh kru malam ini. Kameramen kita, Mas. Iya. Bagi teman yang punya pertanyaan, kesan baik, kita kasih hadiah. Siap. Ada 10. Ada 10 buku ya. 10 buku buat teman-teman yang memberikan kesan terbaiknya. Nanti silahkan di-share ke kita di grup WA atau langsung nanti akan mendapatkan yang terbaik hadiah dari Pak Juli. Saya perkenalan di sini siapa aja sih krunya malam ini, sebenarnya banyak juga yang di belakang ini. Ada tim saya, ayo silakan Pak Rahman. Nah, ada Bu Wiji ya, ada Mbak Ayu Gania. Ini adalah kru-krunya yang hari ini ada di belakang kita semua. Ya. Ada Mas Hakim yang dari tadi duduk ya, nggak bergerak-gerak. Dan saya ingin menampilkan sekali lagi video prior reward kita semua agar kemudian menjadi nilai buat kita. Oh, mati ya? Enggak, jangan dimati. TV-nya? Di sini enggak. Oh, ini. I thought you were like 28 or 30. Oh, sebentar. Nggak boleh muncul lagi. Nggak muncul lagi. Oke. Ya, mudah-mudahan ini menjadi kesan kita semua dari Laguna Spring Jogja. Saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semua yang hadir malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua selalu dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah dan mendapatkan rezeki minimal 100 juta per bulan, reward 310 untuk yang pemula, dan mendapatkan rezeki lanjutan 1,15 miliar untuk
mereka yang sudah mendapatkan rezeki Pak Fatimullah. Ketemu Dari lagi. saya Ringga Pandanu mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses, sehat, kaya, berkah. Ketemu lagi. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Dan kita ketemu lagi nanti Pada di hari Senin. hari Senin ya, dengan materi yang luar biasa juga di kita. Baik, dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Alhamdulillah. share, ya teman-teman. Allah ya Rahman ya Rahim. Allahu Akbar.